Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 891. Upaya yang sangat sedikit. Ayo mulai, kata orang penting dari akademi. Ada gambar-gambar cerah matahari dan bulan di belakangnya, yang berarti bahwa ia adalah elit yang kuat dari Sun Moon Tier. Meskipun dia hanya di tingkat kecil, elit semacam ini lebih dari cukup untuk mendapatkan kekaguman dari orang lain. Setelah masuk ke tingkat immortal, setiap tingkat minor mirip dengan gunung tinggi yang orang berseru, dan ada beberapa yang menyedihkan yang bisa menaklukkan satu gunung demi satu. Tingkat minor dari Sun Moon Tier dapat dianggap berdiri di puncak tinggi kelima, dan ini adalah puncak yang sangat tinggi. Mendaki 4 gunung sebelumnya masih bisa dianggap mudah, tetapi jika seseorang ingin menaklukkan yang satu ini, sama sulitnya dengan menyentuh langit itu sendiri. Semua orang menahan napas, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Bahkan jika banyak di sini datang dari latar belakang yang menonjol, rasa hormat terhadap kekuatan adalah perilaku dasar, dan hanya tuan muda manja yang akan berperilaku sombong, tahu bahwa mereka mendapat dukungan dari klan dan latar belakang mereka. Menara Bintang Putih dapat menampung 10.000 orang sekaligus, berbaris dan masuk secara bergantian. Setelah penuh, roh alat akan secara alami menghentikan orang lain untuk masuk, kata orang penting ini. Manfaatkan waktu Anda dan coba selesaikan penilaian hari ini, semuanya. Iya, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dipengaruhi oleh aura elit, emosi mereka juga dipengaruhi secara tak terkendali. Semua orang mengatur diri mereka dalam barisan, dan memasuki satu demi satu menara putih bertingkat 9 itu. Jelas itu adalah alat roh yang berharga yang memiliki ruang independen. Kalau tidak, itu pasti mustahil 10.000 orang bisa masuk pada saat yang sama untuk menjalani penilaian. Namun, tes ini dilakukan dengan sangat cepat. Tanpa menunggu 10.000 orang masuk, sudah ada orang yang keluar. Laju pertukaran bahkan menyusul kecepatan orang memasuki menara. Setiap kali seseorang melewati ujian di setiap lantai, menara yang berharga ini akan membuat lantai itu menyala. Hasilnya akan direkam oleh roh alat, tidak ada yang bisa menipu. Jika ada yang benar-benar ingin membodohi alat dewa ini, itu sebenarnya lebih sulit daripada melewati menara bertingkat 9 ini. Mereka yang bertekad membidik hasil yang baik semua diam-diam tetap di belakang, ingin tampil di atas panggung sebagai Klim Asteris X. Blockhead, Luo Ba ada di sana. Pergi dan sapa dia, Li Weiwei mendesak. Apakah benar bagimu untuk bertindak seperti itu? Ling Han menggelengkan kepalanya dan terlepas dari dirinya sendiri. Kehilangan muda yang disengaja dan sulit diatur ini benar-benar menaruh dendam padanya, tanpa lelah ingin dia dikalahkan. Dia tentu saja tidak akan pergi, tetapi Luo Brothers juga melihatnya. Luo Lai segera tampak geram, dan berbicara beberapa patah kata di telinga seorang pemuda di sampingnya. Keduanya lalu berjalan mendekat. Orang lain secara alami adalah Luo Ba. Sekarang, orang ini tidak hanya memiliki reputasi kosong, tubuhnya setinggi dan kokoh seperti Raja Tirani, dan auranya bahkan lebih luar biasa. Ada lingkaran cahaya surgawi yang berkedip-kedip di sekitarnya seolah-olah dia adalah putra dewa. Salam, nona muda keempat. Saudara-saudara Luo memberi hormat kepada Li Weiwei secara bersamaan. Li Weiwei balas mengangguk dengan sikap menyendiri. Dia adalah putri menteri Kiri, dan keturunan berlatar belakang bangsawan di ibu kota kekaisaran yang bisa berdiri sejajar dengannya dapat dihitung dengan satu tangan. Luo Ba kemudian berbalik untuk melihat Ling Han, dan berkata dengan tenang, ini pasti Brother Ling yang datang dari dunia kecil, kan? Saya Ling Han, jawab Ling Han, juga sangat tenang. Terima kasih atas bimbingan Anda untuk adik laki-laki saya, Luo Ba berkata dengan muram. Api amarah melompat di matanya. Meskipun klan Luo tidak berada di tingkat atas klan bangsawan di ibu kota kekaisaran,
Mereka bukan eksistensi yang bisa dipermalukan oleh orang-orang biasa dari dunia kecil. Juga, Ling Han terkekeh dan menjawab, itu hanya sedikit usaha, jangan katakan itu. Sial, saudara-saudara Luo sama-sama dilanda kemarahan yang menjulang. Mereka sama sekali tidak berterima kasih padanya. Oke, Luo Ba jelas membuat komentar ironis, dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Luo Ba tidak bisa membantu tetapi dan berkata, tidak ada yang bisa mempermalukan anggota klan Luo saya. Pada awalnya, dia ingin mengalahkan Ling Han secara lisan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han bukan tipe yang bereaksi seperti yang diharapkan, menyebabkan pemogokan yang dia kirim tidak memiliki efek sama sekali. Sebaliknya, dialah yang merasa sangat tidak senang. Karenanya, ia secara langsung mengungkapkan sifatnya yang kasar. Oh, kamu ingin berkelahi? Ling Han bertanya, tersenyum. Di Shattering Void Tier, benar-benar tidak ada orang yang ia takuti, bahkan permaisuri Chaotic Star Majestic Empire. Mari kita lihat apakah dia tidak akan meronta-ronta wanita itu sampai mengirimkan dan memanggilnya kakak jika dia menekan tingkat kultivasinya ke Shattering Void Tier. Berjuang, bertarung, Li Weiwei. Sementara itu, segera mulai mengayunkan tinjunya yang kecil, berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Luo Ba mencibir dengan dingin, dan berkata, kamu benar-benar sangat licik. Ini adalah Scarlet Heaven Academy, siapa yang berani kurang ajar di sini? Namun, bahkan jika kamu masuk ke akademi, aku akan tetap menantang kamu, dan jika kamu tidak dapat mendaftar ke akademi, maka kamu sudah mati. Ling Han mengusap dagunya dengan senyum, dan berkata, apakah benar-benar baik bagimu untuk mengancamku seperti ini? Tidakkah Anda takut bahwa Anda bukan lawan saya, dan sebaliknya akan dipukuli untuk memohon belas kasihan dari saya? Haha, Luo Ba tertawa dingin. Sungguh lucu, dia adalah salah satu tokoh terkenal di antara generasi muda klan Luo, dan menaruh harapan yang sangat tinggi padanya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang biasa dari dunia kecil, jika bukan karena fakta bahwa dia ingin mencoba untuk mencapai kecakapan pertempuran tertinggi dari 20 Star of Shattering Void Tier. Dengan sumber daya dari klan Luo, dia sudah lama bisa maju ke tingkat immortal. Tetapi untuk masa depan yang lebih cerah, dia tidak akan mencoba untuk menerobos ke tingkat immortal sebelum dia mencapai usia 100 tahun, kecuali dia bisa mencapai 20 Star of Battle Fence terlebih dahulu. Itu adalah pemahaman yang sangat umum. Semua orang akan berusaha untuk mencapai batas tertinggi kecakapan pertempuran dari 20 Star of Shattering Void Tier sebelum mereka berusia 100 tahun, mereka masih muda. Dan jika mereka menerobos setelah mencapai 20 Star of Shattering Void Tier, mereka akan bisa menjadi jenius 1 bintang dan memiliki kecakapan pertempuran super yang dapat memungkinkan mereka untuk menyeberang tingkat subminor dalam pertempuran untuk melawan lawan yang lebih kuat. Kamu, tunggu saja, dan lihat, katanya kata demi kata. Apakah Anda memiliki gagap? Kata Ling Han, berpura-pura khawatir. Menyedihkan sekali. Adik laki-laki itu idiot, dan kakak laki-laki itu gagap. Luo Brothers sama-sama marah, dan merasakan dorongan yang tak terkendali untuk bergegas dan bergerak pada Ling Han. Mereka nyaris berhasil mengendalikan dorongan ini. Jika mereka dengan terburu-buru bergerak di akademi terutama pada hari yang begitu penting seperti hari ini, maka itu akan sia-sia bahkan jika mereka mendapat dukungan dari klan Luo. Hasilnya akan menjadi pengusiran yang pasti dari akademi, dan mereka selamanya dilarang masuk lagi. Ayo pergi, kita akan pergi untuk mengambil penilaian. Luo Ba memegangi saudaranya sehingga yang terakhir tidak akan terburu-buru bergerak dan pada akhirnya menyebabkan dirinya sendiri kesulitan besar. Kekuasaan adalah aturan di sini. Dia ingin naik ke lantai 5 menara tinggi, dan membuat semua orang tahu bahwa dia, Luo Ba, adalah satu-satunya penguasa generasi muda. Setelah beberapa saat, tingkat keempat menyala. Jika mereka bisa maju 1 langkah lagi dan mencapai tingkat kelima, mereka akan memiliki harapan untuk menjadi jenius bintang 1. Apakah ada yang seperti itu? Tentu saja. Menurut Anda untuk apa penilaian ini? Ini adalah ujian bagi potensi masa depan Anda. Tingkat kelima berarti Anda bisa menjadi jenius bintang 1, lantai 6 berarti bintang 2, tingkat ke-7 berarti bintang 3,
ke-8 berarti bintang 4, dan tingkat ke-9, bintang 5, tentu saja, ini hanya potensi, dan tidak pasti. Itu masih akan tergantung pada usaha Anda sendiri. Dengan demikian, mereka yang belum lulus penilaian sebelumnya juga dapat kembali untuk berpartisipasi selama mereka tidak lebih dari 100 tahun. Bagaimanapun, kerja keras Anda dapat menghasilkan perubahan dalam diri Anda. Selain itu, mungkin juga Anda menemukan semacam peluang yang menentukan, membiarkan Anda lewat waktu berikutnya. Saya melihat semua pemula mengangguk, dan melihat menara putih bertingkat 9 itu secara bersamaan. Meskipun level ketiga akan menyala sesekali, itu adalah pertama kalinya level keempat menyala. Siapa yang ganas itu? Siapa lagi? Tidakkah kalian semua melihat Luoba masuk? Jadi itu dia. Tidak heran dia bisa melewati level keempat. Saya tidak tahu apakah dia akan bisa membuat tingkat kelima menyala juga. Itu agak sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Saat para penonton berbicara, lantai 5 menara menyala. Tiba-tiba, keributan diciptakan di antara kerumunan. Chapter 892. Jenius tingkat kelima. Tingkat kelima, seperti yang diharapkan dari Luoba, seseorang yang sangat mungkin menjadi jenius bintang 1, seorang jenius yang sulit ditemui bahkan dalam 100 tahun. Semua orang berseru kaget, kagum dan iri dengan kata-kata dan ekspresi mereka. Ini adalah hasil terbaik sejauh ini. Hei, apakah kamu pikir Luoba memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh, melewati level ke-6 dan menjadi jenius bintang 2? Itu akan sulit. Kesenjangan antara jenius 1 bintang dan 2 bintang adalah kesenjangan tingkat subminor, dan tampaknya jenius semacam ini hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Sulit dikatakan. Bagaimanapun, kita adalah Chaotic Star Majestic Empire. Wilayah kami terlalu luas, dan jumlah jenius yang muncul secara alami jauh lebih tinggi. Di kerajaan-kerajaan lain, mungkin muncul beberapa jenius bintang 1 dalam sekali jalan, tetapi bagi kita, mungkin ada muncul jenius bintang 2. Meskipun itu benar, masih lebih sulit bagi seorang jenius bintang 2 untuk muncul. Sejauh yang saya tahu, saat ini, ada kurang dari 100 jenius bintang 2 di seluruh Scarlet Heaven Academy kan? Meskipun angka ini terlihat sangat besar, entitas seperti apa yang merupakan keseluruhan dari Scarlet Heaven Academy? Itu adalah tempat yang menyatukan semua jenius dari seluruh Chaotic Star Majestic Empire dalam beberapa ribu tahun yang lalu dan sekarang. Dengan perhitungan seperti itu, 100 sebenarnya tidak terlalu banyak. Ayo lihat, semua orang menatap menara putih bertingkat 9. Jika tingkat ke-6 menara juga menyala, itu berarti bahwa Luoba mungkin menjadi jenius bintang 2 di masa depan. Tetapi setelah waktu yang lama, tingkat ke-6 masih belum menyala, dan Luoba sudah berjalan keluar dari menara. Dia belum bisa melewati level ke-6. Ini menyebabkan para petinggi akademi merasa sedikit menyesal. Pada awalnya, mereka tampak sangat optimis pada pemuda ini, tetapi Luoba akhirnya tidak dapat melakukan keajaiban. Tapi ini normal. Para jenius bintang 2 benar-benar terlalu jarang. Bahkan dengan lingkungan yang merupakan Chaotic Star Majestic Empire, paling banyak hanya 1 yang muncul dalam dekade ini. Selain itu, bukan tidak mungkin bagi Luoba untuk maju lebih jauh di masa depan dan menjadi jenius bintang 2. Tentu saja, itu juga mungkin bahwa dia bahkan mungkin tidak mencapai tingkat kejeniusan bintang 1. Bagaimanapun juga, penilaian ini hanyalah sebuah tes potensi. Sangat bagus, sangat bagus. Saya meminta Lord Tool Spirit sekarang, meskipun Luoba tidak bisa melewati level ke-6, dia masih menyelesaikan tes pada 2 tahap pertama dari lantai 6. Hasil ini sangat bagus, dan pada tahun-tahun sebelumnya, ia sudah bisa peringkat di 3 besar. Bahkan jika dia mendapat tempat pertama, itu tidak akan aneh. Hoho, kita akhirnya punya tunas yang bagus. Beberapa elit dari lembaga utara berbicara di antara mereka sendiri. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Jelas, semakin berbakat dan sempurna siswa yang mereka daftarkan, semakin mereka dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di lembaga. Dengan betapa mempesona sorotan pada Luoba sekarang, itu membuat para jenius lainnya gelisah.
Mereka semua masuk ke menara untuk menjalani penilaian secara bergantian, dan tiba-tiba, ada jauh lebih banyak orang keluar dari lantai 4, tetapi Luo Ba masih satu-satunya yang bisa melewati ke tingkat kelima. Blockhead, apakah kamu sudah merasakan tekanan? Li Weiwei menyikut Ling Han, dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang bisa berdiri di tingkat yang sama dengan kakak Yun, dia sebenarnya berhasil melewati level kelima. Aku hanya bisa melewati level keempat paling banyak. Ekspresinya dipenuhi dengan kekecewaan. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa dia tidak berbakat seperti para jenius tingkat atas, dia masih merasa sedih sekarang karena banyak hal muncul di kepala. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, kalau begitu tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyingkirkan semua jenius dan dengan bangga mengklaim tempat pertama. Pamer, Li Weiwei memutar matanya dengan berlebihan, dan berkata, aku akan pergi dulu. Namun, karena Anda berbicara dengan percaya diri, maka Anda akan menjadi yang terakhir naik ke panggung. Biarkan saya melihat bagaimana Anda memukau semua orang. Oke, baik, Ling Han mengangguk. Melihat tingkat ini, penilaian pasti bisa diselesaikan hari ini. Maka, itu akan menjadi penantian dalam hal apapun, jadi tidak ada perbedaan antara masuk lebih awal atau lebih lambat. Li Weiwei berlari ke menara, dan menghabiskan waktu sekitar 30 menit sebelum akhirnya menyelesaikan penilaiannya. Semakin lama, semakin baik hasilnya. Memang, dia telah melewati level keempat, tetapi kalah pada tahap taktik level kelima. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Semangat, dan bahkan bakat itu sendiri, dapat ditingkatkan dengan harta, tetapi taktik tempur membutuhkan pemahaman melalui pengalaman pribadi. Lihat, level kelima sudah menyala lagi, seruan terdengar. Semua orang mengangkat kepala, dan melihat bahwa tingkat kelima memang menyala. Sepotong kegelapan langsung muncul di wajah Luo Ba. Seseorang yang telah melewati tingkat kelima mungkin bisa menjadi ancaman baginya, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Saudaraku, jangan khawatir. Anda telah melewati 2 tahap pertama. Selama orang ini tidak bisa melewati level ke-6, maka dia hanya akan berada di level yang sama dengan kamu. Selain itu, menurut pendapat saya, sangat mungkin orang tersebut didiskualifikasi dalam 2 tahap pertama ke depan, kata Luo Lai. Luo Ba mengangguk pelan. Dia sangat percaya diri, tetapi masih menatap pintu masuk menara bertingkat 9, berharap bahwa dia bisa melihat orang itu keluar dengan cepat. Semakin awal dia keluar, semakin cepat tersirat dia telah didiskualifikasi, dan tentu saja semakin kecil kemungkinan dia melewati 2 tahap pertama ke depan. Sudah cukup lama berlalu, namun level ke-6 akhirnya masih belum menyala. Seorang pria muda jangkung berjalan keluar, berpakaian jorok dan sopan, tidak terkendali dan ceroboh. Jadi ternyata saudara Lin Yu, tidak heran dia bisa melewati tingkat kelima. Siapa yang tahu bagaimana dia membandingkan melawan Luo Ba? Brother Lin pasti tidak akan lebih buruk dari Luo Ba. Banyak yang berbicara. Mereka sangat yakin akan kemampuan Lin Yu ini, dan masing-masing dari mereka memberikan rasa keakraban. Semua orang tahu bahwa Lin Yu loyal, dan selama Anda berhasil mendapatkan persetujuannya, maka dia akan memikirkan cara untuk membantu Anda tidak peduli seberapa besar masalah yang Anda temui. Pada generasi muda dari ibu kota kekaisaran, siapa yang tidak mau memberikan acungan jempol besar dan memanggil saudara Lin ketika mereka berbicara tentang Lin Yu? Jadi, ketika mereka membandingkan Lin Yu dan Luo Ba bersama-sama, menjadi sangat jelas siapa yang semua orang dukung. Itu pasti Lin. Luo Ba tidak bisa membantu tetapi ekspresinya bahkan lebih gelap. Meskipun dia jelas tahu bahwa hasil Lin Yu paling banyak sama dengan hasilnya, dia masih merasa sangat tidak senang. Ini jenius 5 lantai. Sayangnya, dia juga jatuh pada tingkat ketiga dari tingkat ke-6, jika tidak. Para elit dari institusi utara semuanya merasa sangat senang, tetapi juga sedikit menyesal. Setelah semua, Lin Yu baru saja agak jauh dari melewati level ke-6. Di tengah kerumunan, pria muda dengan lengan telanjang melompat turun dari batu besar. Menunjukkan senyum percaya diri, dia berjalan menuju menara bertingkat 9. Dia benar-benar kuat, dan saat dia berjalan, orang-orang di sekelilingnya semua akan menyerah.
Beberapa bahkan jatuh untuk duduk di tanah seolah-olah mereka adalah makhluk fana yang datang melawan binatang buas, begitu ketakutan sehingga rambut mereka berdiri tegak. "Yi, siapa orang ini?" Aura yang menakutkan. "Aku tahu, dia jenius luar biasa dari pegunungan liar di selatan. Dia baru saja tiba di ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu. Dia bertarung dalam 13 pertarungan berturut-turut di pertarungan peringkat Battle Arena, mendapatkan 13 kemenangan berturut-turut. Apa? Dia benar-benar berhasil memenangkan 13 pertandingan berturut-turut di arena pertempuran? Maka dia setidaknya bisa menjadi jenius bintang 1 di masa depan, kan?" Menurut aturan pertarungan peringkat di arena pertempuran, memenangkan 10 pertandingan secara berurutan adalah standar kejeniusan bintang 1. Lalu apakah dia kalah dalam pertandingan ke-14? Tidak, dia hanya tidak memilih untuk terus bertarung. Mengapa? Dia bilang dia lapar, dan tidak mau bertarung lagi. Begitu kata-kata ini terdengar, itu langsung menyebabkan banyak orang tercekik oleh tawa. Alasannya sebenarnya adalah, apakah orang ini rakus? Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai orang yang telah keluar dari pegunungan liar. Namun, aura orang ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika saya sama dengan dia dalam kemampuan, hanya berdiri di depannya untuk berperang, saya hanya akan mampu menunjukkan 10% dari pertempuran saya paling banyak. Tidak bertarung, namun dia bisa menakuti pasukan musuh. Ini adalah penampilan penguasa alami. Setelah tertawa, ekspresi semua orang menjadi serius. Orang ini sangat menakutkan. Dia, siapa namanya, Ma Xing? Chapter 893. Raja Ma Xing. Saat Ma Xing lewat, semua orang memberi jalan. Hanya sedikit yang bisa tahan terhadap tekanan yang ia keluarkan. Bahkan para elit di akademi mengangguk setuju. Pria muda ini berjalan dengan berani ke depan, dia memiliki penampilan sebagai raja. Di alam abadi, yang disebut raja bukanlah orang-orang pembudidaya manusia yang telah membentuk Ki, tetapi karakter-karakter hebat yang memiliki kehadiran yang luar biasa. Kalau tidak, tidakkah semua orang bisa menjadi raja, dan menyebabkan kata raja menjadi terlalu murah? Namun Ma Xing ini benar-benar layak atas nama raja. Tanpa bertarung, kehadirannya cukup untuk menaklukkan pasukan musuh. Dia benar-benar sosok yang akan langka bahkan dalam 100.000 tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa institusi kita benar-benar berhasil menerima siswa semacam ini. Sejak Hai Feng meninggalkan lembaga utara, kita tidak pernah memiliki siswa tingkat raja seperti ini lagi. Sudah ada selang lebih dari 1000 tahun. Di sisi lain, lembaga timur, selatan, dan barat, masing-masing telah menerima siswa tingkat raja dalam beberapa ratus tahun ini, dan telah meninggalkan kami jauh di belakang. Bahkan jika anak ini tidak bisa melewati ujian White Star Tower, aku masih akan menganggapnya sebagai murid pribadiku. Bagaimana mungkin siswa tingkat raja tidak dapat melewati 3 tingkat penilaian pertama? Old Zhu, kamu memiliki niat jahat, ingin merebut murid tingkat raja ini untuk dirimu sendiri. FCK, apakah aku orang seperti itu? Kamu jelas. Ketika pertukaran antara para elit ini didengar oleh orang-orang di dekatnya dan berita itu tersebar, keributan tercipta di antara kerumunan. Seorang siswa tingkat raja, ini terlalu mengejutkan. Bahkan dengan seberapa luas wilayah Chaotic Star Majestic Empire, bakat seperti ini mungkin hanya akan muncul sekali setiap 100 tahun. Itu sangat langka, dan sebanding dengan jenius bintang 3. Ma Xing masuk ke menara bertingkat 9. Sangat cepat, tingkat ketiga menyala. Ada sangat banyak orang yang bisa melewati 2 tingkat pertama, dan praktis memastikan bahwa 2 tingkat pertama terus menyala, tetapi tingkat ketiga adalah cerita yang berbeda. Itu hanya akan berkedip sesekali. Tapi setelah beberapa saat, level keempat juga menyala. Apakah dia bisa mencapai tingkat kelima? Semua orang merasa penasaran. Aura raja tidak termasuk dalam kriteria penilaian menara bintang putih, jadi itu tidak mungkin membuatnya mendapatkan kredit tambahan. Dengan demikian,
Apakah Anda seorang raja atau tidak sama sekali tidak berpengaruh pada pertanyaan apakah Anda bisa melewati menara bintang putih. Jika masing bisa melewati tingkat kelima dengan kemampuan pribadinya sendiri, kemudian ditambahkan dengan Raja Qinya, ia akan dapat mencapai kecakapan pertempuran seorang jenius bintang 2, dan di masa depan, ia mungkin masih memiliki ruang untuk peningkatan dan mencapai tingkat jenius bintang 3, atau bahkan bintang 4. Apakah Anda semua tahu bahwa menteri kiri dan kanan serta 7 jenderal kekaisaran kita semua memiliki ki raja, dan mereka sendiri adalah jenius bintang 4? Apa? Semua orang takjub oleh wahyu peledak ini, dan meraih kepala mereka, berseru kaget. Apa? Benarkah itu? Lalu bukankah itu sebanding dengan para jenius bintang 5, eksistensi super yang hanya ada dalam legenda? Tentu saja. Tahukah Anda berapa ribu tahun yang telah diolah oleh para elit itu? Leluhur klan Anda bahkan belum dilahirkan, dan beberapa ini sudah mulai berkultivasi. Rupanya, yang termuda, Tuan Kiri Menteri, sudah berusia 80 juta tahun ini. 80, lebih dari 80 juta tahun, Anda yakin tidak salah bicara, bukan 80 ribu tahun, atau 800 ribu tahun, tentu saja, di masa lalu, yang mana di antara menteri kiri dan kanan dan 7 jenderal yang bukan penguasa kuat suatu daerah, hanya ketika Yang Mulia, Sang Permaisuri, muncul entah dari mana dan menyapu semua oposisi di dunia dengan kekalahannya, maka para dewa berkumpul di bawah panji-panjinya. Katakanlah, berapa banyak star jenius adalah Yang Mulia, Permaisuri? Kalau begitu, aku tidak tahu. Tidak pernah ada orang yang melihat Yang Mulia bergerak, karena sama sekali tidak perlu untuk itu. Betul, Yang Mulia adalah keindahan terbesar di dunia. Siapa yang akan begitu kejam untuk bergerak padanya saat mereka melihatnya? Jangan bicara dengan tergesa-gesa atau kamu bisa kehilangan akal setiap saat. Untuk berani tidak menghormati Permaisuri, apakah Anda lelah hidup? Aku hanya memuji Yang Mulia. Tepat pada saat ini, tingkat kelima menara bintang putih menyala. Tiba-tiba, keributan diciptakan di antara kerumunan. Tingkat kelima berarti bahwa ia memiliki potensi seorang jenius bintang 1, dan ditambah dengan kekuatan King yang kuat, masing praktis yakin untuk menjadi jenius bintang 2 di masa depan. Hahaha, para elit dari institusi utara semua tertawa sangat gembira, merasa bahwa mereka akhirnya mendapatkan harta karun kali ini. Ini adalah bagian yang pasti dari batu giok yang sangat bagus, dan dengan ukiran yang hati-hati, mungkin baginya bahkan menjadi seorang jenius bintang 3 atau bintang 4. Sementara itu, ekspresi Luo Ba menjadi gelap. Bahkan jika masing gagal dengan segera, perhatian terkonsentrasi yang diterima yang lain di akademi pasti akan melebihi miliknya. Ini membuatnya merasa seolah telah ditampar. Di sudut lain, seorang lelaki tua berkata, Hao Fei, Anda telah menemui saingan. Cheng Hao Fei menatap menara bertingkat 9, dan berkata, kakek buyut, aku memiliki kepercayaan diri untuk melewati tingkat ke-6, jika kamu bisa menjadi jenius bintang 2. Maka kamu tidak akan lebih lemah darinya. Perhatian pria tua itu terfokus. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Keyakinan penuh, Cheng Hao Fei mencengkeram tinjunya. Dia telah bekerja keras dalam kultivasi selama lebih dari 10 tahun. Bukankah itu semua membuatnya memukau semua orang dengan satu prestasi pada hari ini dan mengejutkan semua orang? Di sisi lain, Li Weiwei juga terlihat sangat heran. Dia kemudian melemparkan pandangan menghina Ling Han sambil berkata, Blockhead, sekarang apakah kamu masih berani untuk percaya diri? Mengapa saya tidak berani? Tanya Ling Han, tersenyum. Dia adalah jenius 1 bintang, dan memiliki ki raja juga, jadi dia setidaknya akan menjadi jenius 2 bintang. Li Weiwei menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. Namun Ling Han menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak terkalahkan, dan itu berlaku untuk semua orang. Ayaya, bagaimana mungkin pria ini begitu sombong? Dia jelas seorang udik pedesaan yang baru saja datang dari dunia kecil. Jadi mengapa tingkat kepercayaannya begitu tinggi? Li Weiwei merasa seolah-olah dia akan tergila-gila, tetapi melihat bagaimana percaya diri Ling Han terlihat, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung. Dia harus mengakui bahwa ketika pria memamerkan kehadiran seperti ini yang tak terkalahkan, itu masih sangat menarik bagi wanita.
Saya tidak tergerak sedikit pun. Dia tidak lain adalah idiot. Li Weiwei dengan cepat meludah dan melemparkan sedikit kebingungan yang baru saja muncul dari pikirannya. Tepat pada saat ini, napas terengah-engah terdengar. Tingkat ke-6, menyala juga, surga, dia sendiri adalah seorang jenius bintang 2, dan ditambah dengan rajakinya, masing sebanding dengan jenius bintang 3, dia jelas siswa paling berprestasi dalam 100 tahun terakhir. Tidak ada sedikit jenius bintang 2, tetapi ditambah dengan ki rajanya dan terbatas pada institusi utara. Akan sulit untuk bertemu satu seperti dia dalam 1000 tahun. Semua orang meledak karena terkejut. Mereka telah menyaksikan kelahiran seorang raja. Tinju Luoba retak karena mengepal mereka terlalu erat. Kekuatan dan bakat masing menyebabkan niat membunuh tanpa akhir muncul bersamanya. Jika dia membunuh yang lain, maka dia masih akan menjadi tempat pertama. Cheng Haofei juga merasa seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Dia yakin dia bisa melewati tingkat ke-6 Menara Bintang Putih, tapi itu hanya akan sama dengan pihak lain. Jika ditambahkan di King's Key, dia terlalu rendah. Untungnya, Masing tidak terus mengejutkan orang lain dan dengan sangat cepat keluar dari menara. Dia telah gagal pada tahap kedua dari level ke-7. Hasil ini sekali lagi menyebabkan kegemparan. Para elit dari institusi utara secara praktis mengkonfirmasi bahwa Masing akan menduduki tempat pertama dalam penilaian kali ini, dan berjuang untuk memperluas cabang Zaitun kepadanya, ingin membawanya sebagai murid pribadi mereka. Masing tidak menerima, tampak sangat bangga dan menyendiri. Namun ini membuat para elit semakin senang dengannya. Apa elit masa depan yang tidak sombong dan keras kepala? Tanpa sedikit emosi, apakah Anda berani menyebut diri Anda elit? Harusnya tentang waktu, aku harus masuk juga, kata Ling Han. Chapter 894. Memasuki menara. Setelah Masing keluar, mereka yang belum menjalani penilaian menjadi semakin sedikit dan semakin sedikit. Mereka yang tidak lulus langsung dikirim keluar dari akademi, dan mereka yang lewat berdiri di sisi lain lapangan. Bersama-sama, hanya ada lebih dari 300 dari mereka, dan dibandingkan dengan jumlah yang datang untuk mendaftar untuk pendaftaran, jumlah ini sangat kecil. Ada sekitar 1000 orang yang belum mengambil penilaian, dan berdiri di alun-alun besar, mereka tampak aneh. Status Li Weiwei istimewa, itulah sebabnya dia berhasil kembali setelah mengambil penilaian. Dia mendengar Ling Han akan mengambil penilaian, dan tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dia berkata, "Ayo, terus, aku tidak sabar lagi untuk mempermalukanmu. Anda tidak akan memiliki kesempatan itu." Ling Han tersenyum, tampak sangat percaya diri. TSK, Li Weiwei mendengus. Orang ini baru saja naik dari dunia kecil, jadi dia tidak mungkin berhubungan dengan Menara Bintang Putih sebelumnya, dan dengan demikian sama sekali tidak akan tahu seperti apa penilaian di dalam menara itu, dari mana dia mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Kakak Yun, matanya tajam, dan dia melihat seorang wanita muda yang baru saja tiba di alun-alun. Dia segera berlari. Wanita ini mengenakan rok panjang putih salju, dan selain jepit rambut, tidak ada perhiasan lain pada dirinya. Ini memberinya semacam keindahan alam, tidak wajar dan elegan, seperti peri yang berada di atas populasi umum. Mengenakan hiasan tambahan tidak diperlukan, dan hanya akan merusak kehadirannya yang tenang dan indah. Dia adalah Ji Yuner, salah satu dari 3 keindahan besar ibu kota kekaisaran, dan juga salah satu dari 3 elit besar generasi muda. Dia memiliki cukup pengagum untuk berbaris di sekitar ibu kota kekaisaran kolosal 3 kali. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang sekuat Li Weiwei, pelamarnya tidak sedikit. Ji Yuner mengangguk, dan bertanya, "Weiwei, apakah kamu sudah lulus penilaian?" Li Weiwei mengangguk. "Kakak Yun, kenapa kamu terlambat? Saya pikir Anda telah berubah pikiran dan berencana untuk menunggu 5 tahun lagi untuk mengambil penilaian untuk Lembaga Timur." Alis ramping Ji Yuner berkerut tanpa disadari, tetapi mereka segera memuluskan, dan dia berkata, "Aku sudah setuju untuk mengambil penilaian dengan kamu,
jadi bagaimana mungkin aku bisa melanggar kata-kataku? Baiklah, jangan bicara sekarang. Saya akan mengambil penilaian. Oke, Li Weiwei tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyatakan dengan keras, Kakak Yun, ayolah, kau pasti harus mengalahkan pamer orang bodoh itu. Ji Yuner secara alami tidak tahu siapa orang bodoh ini. Dia berjalan dengan elegan dan alami ke arah menara bintang putih seolah-olah dia adalah awan, tidak ternoda oleh tanah, menyentuh dan anggun, menyebabkan banyak orang yang melihatnya mengalihkan pandangan ke arahnya. Mata Ma Xing juga bersinar, dan dia mengungkapkan ekspresi tertarik. Sudut-sudut mulutnya terangkat sedikit, dengan sedikit rasa iblis padanya. Di sudut, Cheng Haofei juga berjalan menuju menara bintang putih. Sudah waktunya. Jika dia masih tidak bergerak, maka itu tidak pamer lagi, sebaliknya, dia akan melewatkan penilaian kali ini sepenuhnya. Ini adalah batch terakhir, dan pada saat yang sama, juga batch kualitas tertinggi. Tingkat ketiga menyala berulang-ulang, dan bahkan tingkat keempat akan menyala sesekali, secara tiba-tiba meningkatkan jumlah mereka yang telah lulus penilaian oleh 100 lebih dan lebih. Namun, level kelima dengan tegas tidak menyala. Ling Han berjalan ke menara, dan semua orang di sampingnya segera menghilang. Dia juga tidak lagi mendengar suara latar belakang. Dia telah memasuki ruang independen. Di depannya, sebuah kamar batu tiba-tiba muncul. Hanya ada meja batu sederhana, dan sebuah plakat giok tergeletak di atas meja. Tingkat pertama, tahap pertama, ujian pemahaman. Sebuah suara terdengar, sangat dingin sehingga tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Semangat alat menara bintang putih. Alat dewa adalah alat dewa. Setelah semua, selain menara kecil, Ling Han belum pernah mendengar alat roh lain berbicara. C. Alat dewa kelas terendah. Bahkan tidak muat untuk mengambil sepatuku, menara kecil menyatakan dengan cara yang sangat tsundere. Ling Han tidak memperhatikannya, dan bertanya, bagaimana kita akan diuji? Ada bagian dari teknik budidaya yang terukir pada plak giok itu. Anda harus memecahkan kode itu dalam waktu 30 menit untuk lulus ujian, dan semakin pendek waktu yang Anda ambil, semakin baik hasilnya, jawab Tool Spirit dengan dingin. Dalam alat dewa ini, alat itu dapat membelah diri menjadi jutaan, dan akan mudah baginya untuk berkomunikasi dengan lebih dari 10.000 orang pada saat yang bersamaan. Ling Han tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan bertanya, apakah ada catatan yang harus dipecahkan? Dan apakah akan ada hadiah untuk memecahkan rekor? Ada catatan yang harus dilanggar, tetapi tidak ada hadiah. Nama Anda hanya akan terukir di sini, jawab Tool Spirit. Ada 10 nama yang terukir di dinding di depanmu, dan mereka adalah 10 orang yang telah mengambil waktu tersingkat. Jika seseorang sesudahnya melampaui rekor mereka, sebuah nama akan diganti. Ling Han menggelengkan kepalanya, maka tidak ada gunanya memecahkan rekor. Kamu bisa mulai, Tool Spirit berkata dengan tenang. Jika ini adalah elit tingkat immortal, dia akan lama kehilangan kesabaran dengan pertanyaan tak henti-hentinya Ling Han dan ingin memukul seseorang. Tetapi itu hanya mengikuti pola yang telah ditentukan, dan tidak mengalami sedikit pun naik atau turunnya emosi. Baru sekarang Ling Han berjalan menuju meja batu dan duduk di tanah. Dia mengambil plakat giok, dan memasukkan akal surgawi ke dalam. Seketika, beberapa surat kuno muncul dan berputar-putar di mata pikirannya. Jenis teknik kultivasi yang diwariskan ini akan masuk langsung ke dalam pikiran, dan tidak dapat dijelaskan dalam kata-kata tertulis atau ucapan. Hanya ketika seseorang benar-benar memahaminya, barulah dia bisa memberikan deskripsi kasar tentang itu. Perhatikan, itu hanya deskripsi kasar, dan bukan teknik kultivasi itu sendiri. Teknik kultivasi adalah bisnis yang serius, dan tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Ling Han memejamkan matanya sedikit, dan meletakkan plak batu giok ke bawah saat dia berkata, ini adalah teknik cakar, tapi itu rusak parah. Hanya ada 2,5 langkah yang tersisa, dan tidak ada satu set lengkap peta rute untuk pergerakan Origin Power, juga. Sehubungan dengan bergerak, itu harus seperti ini. Dia memberi isyarat beberapa kali, memamerkan 2,5 gerakan teknik cakar. Karena itu tidak melibatkan penggunaan Origin Power, secara alami tanpa kesulitan. Tool Spirit berhenti, lalu berkata,
Meskipun teknik seni bela diri ini sangat rendah, tingkat pemahamanmu sangat tinggi. Anda mungkin di peringkat di tempat ke-13, tetapi tidak dapat meninggalkan nama Anda. Pada awalnya, Ling Han benar-benar tidak tertarik untuk memecahkan rekor, tetapi ketika dia mendengar bahwa kecepatannya hanya bisa mencapai peringkat ke-13, dia tidak bisa menahan perasaan kompetitif dalam dirinya. Dia bisa menggunakan tempat ini untuk membandingkan dirinya dengan para pendahulunya. Akademi Scarlet Heaven telah didirikan selama jutaan tahun. Berapa banyak jenius elit yang pernah muncul di sini? Banyak dari mereka yang saat ini menjadi pilar dukungan bagi kekaisaran. Anda dapat melanjutkan ke tahap kedua, kata roh alat. Dinding di depan tiba-tiba lenyap, menunjukkan koridor. Ling Han berjalan dan melihat bahwa di ujung koridor ada ruang batu lain. Demikian pula, itu hanya memiliki meja batu dengan sebuah plakat giok diletakkan di atasnya. Apakah dia harus mengikuti tes lagi? Anda memiliki maksimal 3 kesempatan untuk menggunakan energi spiritual Anda untuk menghancurkan plak batu giok ini. Suara Tool Spirit terdengar lagi. Kali ini, itu adalah ujian kekuatan dan keuletan spiritual. Jika roh itu tidak cukup kuat, itu akan setara dengan pukulan yang diberikan kurang berat, dan tanpa kekuatan yang cukup, seolah-olah tinju seseorang terbuat dari tahu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang ada, seseorang masih akan hancur oleh pukulannya sendiri. Dari tier void hancur, pembudidaya akan mulai menumbuhkan semangat mereka. Ini adalah persiapan untuk maju ke tingkat immortal. Li Weiwei dan yang lainnya telah memelihara semangat mereka dengan berbagai harta sejak kecil, sehingga roh mereka secara alami sangat kuat dan tangguh. Ini juga alasan mengapa Li Weiwei tidak optimis tentang Ling Han. Mereka memiliki jarak yang terlalu jauh antara garis awal mereka. Mungkin Ling Han bisa melewati 3 tingkat pertama, tetapi akan sesulit menyentuh langit baginya untuk dapat mencapai hasil yang baik. Berapa tingkat kekuatan kekayaan berbagai kekuatan besar yang dicapai adalah sesuatu yang dipamerkan di daerah ini. Sebagai contoh, alasan mengapa Li Weiwei gagal pada tingkat kelima bukan karena semangatnya tidak cukup kuat, bakatnya juga tidak memadai, tetapi fakta bahwa ia memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur. Ling Han tersenyum sedikit. Bagaimana mungkin ruhnya kehilangan anggota generasi muda Chaotic Star Majestic Empire? Chapter 895. Kekuatan maksimum dari Void Tier hancur. Ling Han menatap plak giok, dan dengan pikiran, aliran energi spiritual melonjak menuju ke arah plak giok. Ini adalah kekuatan roh. Ketika roh itu kuat sampai batas tertentu, sebuah pemikiran belaka akan mampu menggerakkan peraturan langit dan bumi, dan bahkan menghancurkan planet kolosal. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit tertinggi dari tingkat kejadian, dan Ling Han masih yang tahu seberapa jauh dari langkah itu. Plak giok segera hancur berkeping-keping. Ling Han tersenyum sedikit. Dia masih sangat jauh dari kemampuan untuk menghancurkan sebuah planet dengan satu pikiran, tetapi seberapa sulitkah untuk menghancurkan sebuah plakat batu giok? Selain itu, dia hanya mengirim sepeda roda 3 yang ceroboh dan tidak menggunakan Sword Heart. Kalau tidak, energi spiritualnya akan lebih menakutkan. Ini karena dia telah minum teh reinkarnasi. Bahkan jika itu hanya seteguk, kekuatan rohaninya saat ini pasti tidak akan lebih lemah daripada kultivator tier Shattering Void tier lainnya di dunia ini. Aku belum mengatakan berapa jarak yang harus kamu tempuh untuk bergerak, tiba-tiba Tool Spirit berkata. Ling Han memberi arc dan berkata, apakah terlalu dekat? Kemudian letakkan plak giok lain. Tidak, kamu telah berlalu, roh alat berkata, menurut perannya, kamu bisa sedekat 3 kaki jauhnya untuk mengeluarkan energi spiritualmu. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin. Mengapa dia merasa bahwa roh alat ini membawa sedikit perasaan yang menara kecil berikan juga, itu sebenarnya memiliki rasa humor yang dingin juga. Bagaimana itu bisa dibandingkan denganku? Menara kecil sementara itu bertindak sundere lagi.
itu tidak menyukai alat roh berbentuk menara lainnya. Anda bisa maju ke tahap ketiga, kata Tool Spirit. Dinding sekali lagi menghilang, dan koridor lain muncul. Ling Han berjalan menyusuri koridor ke ujung, dan melihat bahwa ada ruang batu lain di depannya. Namun, dibandingkan dengan dua kamar sebelumnya, yang satu ini 100 kali lebih besar, daripada menyebutnya ruang batu, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai arena. Blok 10 bergerak darinya, dan kamu bisa lewat, kata Tool Spirit. Cahaya bintang berkedip dan mengembun menjadi sosok manusia. Ini adalah sosok manusia yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, dan orang bisa samar-samar membedakan bahwa itu adalah gambar seorang pria. Dia memiliki sosok tinggi dan ramping, tetapi fitur tepatnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Anak muda, bergeraklah, kata pria yang bertabur bintang, suaranya jernih dan keras, memiliki semacam kekuatan yang dapat menyebabkan orang lain menyerah. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, mengapa ini sangat mirip dengan orang sungguhan, bukan hanya penampilan, tetapi juga refleks-refleks dan kehadiran itu. Pertama-tama itu dibentuk dari tanda spiritual yang ditinggalkan oleh seorang elit, kata Tool Spirit. Sepanjang sejarah, dari semua peserta, hanya orang dengan kecakapan pertempuran terkuat yang akan dapat meninggalkan tanda spiritualnya, menjadi penilaian bagi mereka yang datang sesudahnya. Ling Han bahkan lebih ingin tahu sekarang, dan bertanya, lalu ini, Suran dari klan tertentu, kata sosok manusia berbintang itu. Suran, dia masuk ke Akademi 300.000 tahun yang lalu, dan telah dikenal sebagai jenius terbesar dalam sejarah. Dia pergi 300 tahun kemudian, menyerbu ke dunia sendirian, dan tidak ada berita lebih lanjut tentang dia, kata Tool Spirit. Dalam sejuta tahun ini, tidak ada orang lain yang melampaui dia, Ling Han terkejut. Dia adalah monster roh alat membuat evaluasi. Di tingkat kultivasi yang sama, orang lain hanya bisa mendekati tinggi badannya, namun tidak bisa berdiri sejajar dengannya. Apa yang lebih hebat darinya? Tes yang kamu jalani hanya pada level Shattering Void Tier, dan dia juga penjaga rekor di Mountain River Tier. Perangkat roh yang berharga ini sebenarnya bisa memulai penilaian lain pada tingkat tier Sungai Mountain. Mata Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkobar dengan semangat juang yang kuat. Menunjuk tubuh cahaya bintang Suran, dia bertanya, bagaimana jika aku bisa mengalahkannya? Maka kamu akan secara otomatis melewati tahap ketiga pada 8 level yang tersisa, jawab Tool Spirit. Tes pada setiap tahap ketiga dari setiap level adalah untuk menahan 10 langkah darinya. Tetapi semakin tinggi levelnya, semakin kuat dia, dan semakin halus gerakannya. Ling Han dipenuhi dengan semangat kompetitif. Dia akhirnya memiliki minat yang kuat, dan dia berkata, Senior Su, tolong lakukan langkahmu, hati-hati, teriak Suran, dan mengambil inisiatif untuk bergerak, memberikan pukulan langsung ke dada Ling Han. Jelas tidak ada seni untuk langkah ini, itu sederhana dan biasa-biasa saja. Tetapi ketika kepalan tangan melonjak, rasanya seolah seluruh dunia akan runtuh, dan Ling Han berada di pusat Gua In. Menyederhanakan kompleks, ini adalah penguasaan Fish Heart, Ling Han mengangguk. Dao besar itu paling sederhana, dan dalam seni tinju, pemahaman Suran tentang keterampilan telah melampaui langkah itu sendiri. Pukulan yang ceroboh akan sesuai dengan Dao dan kebenaran agung, memiliki kekuatan tertinggi. Namun, para pembudidaya masih kuat dalam kekuatan mereka. Ling Han membalik telapak tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Saat Earth Overturning Seal digunakan, cahaya keemasan berkedip cemerlang. Peng, dalam pertukaran satu pukulan, Suran dipaksa mundur 30 langkah, sementara Ling Han tidak bergerak sama sekali. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan bertanya, kemampuan Anda jelas tidak terbatas. Jadi mengapa Anda tidak akan mengerahkan upaya penuh Anda? Karena ini hanya tingkat pertama, jawab roh alat. Dalam penilaian menara bertingkat 9, satu tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Ling Han tertawa, dan berkata, buka segel kekuatannya, saya ingin bertarung dengan kultivator tier Shattering Void terkuat. Roh alat mempertimbangkannya sejenak, lalu berkata, terserah Anda, Hong. Energi yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Suran yang berbintang, menjadi padat dan berubah menjadi gelombang yang melonjak keluar. Ombak menyapu tubuh Ling Han, dan dia tidak bisa membantu tetapi keluar dalam merinding.
kekuatan ini terlalu kuat, namun Ling Han tidak takut dan hanya merasa sangat bersemangat. Dia berkata, "Ini adalah kekuatan 20 Star of Shattering Void Tier. Hahaha, tidak heran tidak ada yang bisa melampaui Anda. Anda telah benar-benar memupuk kekuatan Shattering Void Tier hingga batas maksimum dalam Shattering Void Tier. Batas 20 star dari Shattering Void Tier bukan untuk kecakapan pertempuran, melainkan kekuatan. Namun, tidak banyak yang bisa mencapai kehebatan pertempuran 20 Star of Shattering Void Tier. Kekuatan apa yang lebih murni?" "Ayo," Ling Han tertawa keras dan mendekati tanpa rasa takut. Peng, dengan satu pukulan, Ling Han dikirim terbang. Namun, fisiknya terlalu mengerikan. Pukulan ini bahkan tidak menyebabkan sedikit pun cedera baginya. Orang bisa mengklaim bahwa jika tes tahap ketiga adalah menahan 10 gerakan, maka bukan hanya 10 gerakan, ia akan baik-baik saja bahkan dengan 100.000 gerakan. Tanpa mencapai kekuatan tingkat immortal, bagaimana mungkin Suran mungkin merusak logam surgawi? Dengan teriakan nyaring, Ling Han datang kembali. Dia langsung menggambar busur dan melekuk panah. The Annihilating Dragon Star Arrow digunakan, dan satu menuju yang lain. Suran tidak memiliki tubuh yang sekuat tubuhnya, dan tidak berani menggunakan tubuhnya yang telanjang untuk menghadapi serangan ini. Segera, dia mencengkeram tinjunya dan memberikan pukulan pada panah. Tidak diragukan lagi, panah itu dikirim terbang oleh pukulannya, tetapi ada juga semburan cahaya bintang di tangan Suran. Sepertinya dia terluka. Itu adalah Starry Dragon Star Annihilating. Setelah semua, teknik rahasia yang kuat benar-benar diwarisi dari elit realem immortal. Ditambah dengan fakta bahwa Ling Han telah menaklukkan seluruh alam bawah, secara alami tidak ada kekurangan sumber daya yang dimilikinya. Dia membarui busur berharga level 10, dan menempa panah dari sejumlah tertentu logam mulia level 10. Kekuatan apa yang dimiliki Ling Han saat ini? 16 bintang hancur Tier Void. Jika seseorang mengambil bidikan ini dari kepalanya, kultivator Tier Shattering Void Tier apa yang tidak terluka? Kecuali fisiknya juga bisa mencapai tingkat fisik Ling Han. Roh alat tidak bisa membantu tetapi tertegun. Fisik dan kekuatan pertempuran Ling Han keduanya menyebabkan matanya menyala. Seseorang harus tahu bahwa manusia ini belum mencapai kekuatan maksimum 20 Star of Shattering Void Tier. Ling Han tidak menarik pukulannya sama sekali. Siu, siu, siu. 3 anak panah lainnya secara berturut-turut ditembakkan. Kemudian, sambil memegang pedangnya, dia menyerbu keluar. Tangan kanannya menggunakan 10.000 teknik kembali ke satu, sedangkan tangan kirinya mengedarkan Earth Overturning Seal, meledak di Suran. Peng, peng, peng. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Gelombang kekuatan tak berujung menyebar seperti gelombang di laut. Ling Han menggunakan kekuatan pertempurannya sepenuhnya. Kekuatan yang lain lebih unggul dari miliknya, jadi dia tentu saja tidak akan pergi head to head dengan dia dengan paksa. Sebagai gantinya, ia menunjukkan kehebatan pertempurannya sendiri sepenuhnya, terutama Arrow Star Arrow yang memusnahkan. Dia dikombinasikan dengan itu 2 kekuatan mistik Thunderclap surga ke-9 dan mata kebenaran, dan pertempuran kecakapan yang bisa ditunjukkannya adalah yang paling menakutkan. Tapi, yang mengecewakan, Suran sama sekali tidak memiliki kelemahan di sekujur tubuhnya. Dia bukan makhluk hidup yang nyata, melainkan dicap oleh roh alat yang memanfaatkan esensi yang ditinggalkan Suran, sehingga secara alami tidak memiliki kelemahan makhluk hidup yang sebenarnya. Namun, meski tidak memiliki kelemahan, masih dapat diklaim bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan kelemahan. Ling Han menembakkan panah dengan marah, setiap tembakan menakutkan. Begitu dia telah menutup jarak antara dirinya dan Suran, dia meninggalkan busur dan menggunakan pedang. Ketika 10.000 teknik kembali ke satu menebas, meledak dengan serangan pamungkas, itu akan mampu memaksa bahkan elit seperti Suran untuk mundur. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Chapter 896. Jenius tingkat ke-6. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika kekuatan mereka adalah 16 Star of Shattering Void Tier, mereka juga tidak akan bisa melawan Suran secara langsung.
Namun, Ling Han berbeda. Keunggulan terkuatnya bukanlah kecakapan pertempuran, tetapi pertahanan tertinggi yang dihasilkan oleh gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan secara alami, dia sudah tak terkalahkan. 10 gerakan, 20 gerakan, 50 gerakan, 100 gerakan, mereka telah lama melampaui batas atas bergerak dengan kecakapan pertempuran terkuat dari tingkat ke-9 Menara Bintang Putih, tetapi pemenangnya masih belum ditentukan. Diakui, Ling Han sedang dironta-ronta secara menyeluruh oleh Suran, tetapi di bawah pengaruh Annihilating Dragon Star Arrow, Suran tidak melakukan yang lebih baik. Tubuhnya terus-menerus memancarkan kilatan cahaya bintang, sepertinya akan runtuh. Jika pertempuran bisa berlangsung tanpa akhir, maka pihak yang kalah adalah Suran. Alasannya sangat sederhana, tubuh Ling Han adalah tingkat logam dewa. Tidak ada solusi untuk ini. Stop, The Tool Spirit akhirnya memanggil berhenti untuk pertempuran. Cahaya bintang tubuh Suran segera berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Dia berhenti dan berkata, pertempuran ini akan dianggap seri. Kamu memang sangat kuat. Jika kekuatanmu semakin meningkat 1 bintang, maka mungkin kamu bisa menggantikanku dan menjadi penjaga baru di sini. Ling Han tersenyum tipis, dia hanya tertarik untuk bertarung habis-habisan melawan lawan yang kuat. Dia tidak cenderung peduli untuk menjadi pengganti, terutama ketika tidak ada hal baik yang bisa diperoleh darinya. Dia hampir tidak akan repot dengan masalah seperti itu. Anda dapat memasuki level kedua. Sebuah tangga muncul di depan Ling Han. Dia melangkah maju dan menaiki tangga ke lantai 2. Tes berikut akan sama dengan yang di tingkat pertama. Itu masih akan didasarkan pada latihan teknik seni bela diri seseorang dan menggunakan kekuatan roh untuk menyerang plak batu giok. Hanya saja kesulitan teknik seni bela diri akan meningkat, dan plak batu giok juga akan diperkuat, menjadikannya semakin dan semakin banyak menantang. Pada tahap ketiga, Ling Han tidak perlu diuji lagi, dia secara otomatis melewatinya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di level pertama. 3 orang cepat sudah bergegas ke tingkat ketiga. Namun, mulai dari tingkat kedua, kecepatan Ling Han menjadi lebih cepat saat dia bergegas mengejar ketinggalan. Lihat, tingkat kelima menara telah menyala. Siapa ini? Sangat mengesankan, itu pasti Fairy Ji. Dia adalah seseorang yang setara dengan Luo Ba dan Lin Yu. Karena keduanya bisa melewati level kelima, maka Fairy Ji tentu saja tidak terkecuali. Mungkinkah itu kuda hitam seperti Masing? Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin ada banyak pengecualian. Di luar, semua orang berada di tengah-tengah diskusi yang panas. Sementara para petinggi lembaga utara juga memperhatikan dengan seksama penilaian. Lagi pula, persaingan di antara keempat institusi itu sangat sengit. Yang mana dari mereka yang tidak ingin muncul lebih unggul dari ketiga lembaga lainnya? Hei, tingkat kelima menara telah menyala lagi. Apakah kamu melihat sesuatu? Tidak mungkin. Aku cukup yakin bahwa levelnya sudah menjadi gelap, dan kemudian menyala lagi. Itu benar. Dengan benar, itu seharusnya tidak menyala terlalu lama. Pasti ada orang kedua yang telah melewati tingkat kelima. Baik, ramah, ada begitu banyak orang jenius dalam putaran penilaian ini. Di masa lalu, itu akan sangat luar biasa untuk memiliki 2-3 jenius bintang 1. Sekarang, sebenarnya ada 5. Astaga, aku mungkin bisa mengisi 10 besar di masa lalu, tapi sekarang, kurasa tidak ada harapan untukku. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika di masa lalu, juga tidak akan ada kemungkinan sekecil apapun bagi Anda untuk mencapainya. Setelah beberapa saat, tingkat ke-6 menara itu menyala. Apa? Semua orang terkejut kali ini, tingkat ke-6 menara telah menyala lagi. Ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya, hanya Masing yang telah melewati tingkat ke-6. Mungkinkah itu Peri Ji? Dia jauh lebih jenius dibandingkan dengan Luo Ba dan Lin Yu. Benar-benar tak terduga. Semakin tinggi level, semakin lama level menara akan menyala. Sebagai contoh, level pertama dan level kedua hanya menyala sekitar setengah dari waktu detak jantung, tetapi iluminasi level ke-6 menara berkedip untuk setidaknya 10 detak jantung sebelum meredup.
Para eselon atas dari institusi utara sangat senang tak dapat berapa tahun lagi sebelum mereka bisa bertemu jenius bintang 2 masa depan. Pada saat inilah tingkat ke-6 menara itu menyala lagi. Ya dewa, jenius bintang 2 ketiga. Siapa itu? Salah satunya pasti Fairiji, tapi bagaimana dengan yang lain? Semua orang memegang kepala mereka di tangan mereka. Mampu melewati ke tingkat kelima itu bisa diterima. Tapi sekarang itu terlalu dilebih-lebihkan. Seseorang tidak dapat melihatnya hanya sekedar melewati satu tingkat lagi. Antara jenius bintang 1 dan jenius bintang 2 adalah dunia yang berbeda. Luoba menggertakkan giginya, dia selalu mengarahkan pandangannya pada Ji Yuner. Selain itu, status Ji Clan sedikit lebih rendah daripada status klan Luo. Dia berniat untuk meminta klannya untuk melamar Ji Clan setelah dia memasuki Scarlet Heaven Academy. Tapi sekarang, jika Ji Yuner benar-benar menjadi jenius bintang 2, apakah Ji Clan akan tetap menyetujui proposal pernikahan ini? Mungkin tidak, karena mereka pasti akan mencari kandidat yang lebih menonjol untuk menjadi suami Ji Yuner. Seseorang tidak bisa hanya memandangnya sebagai salah satu dari 3 elit generasi muda di ibu kota kekaisaran. Setelah 5 tahun, segalanya akan berubah. Setelah mereka bertiga memasuki Scarlet Heaven Academy, secara alami akan ada 3 elit besar baru dari generasi muda, atau 4 elit besar, atau 5 elit besar dan sejenisnya. Tidak, dia harus menemukan jalan. Karena Ji Yuner sangat luar biasa, maka semakin dia tidak bisa menyerah pada orang lain. Surga, tingkat kelima menara telah menyala lagi, semua orang terkejut. Benar saja, tingkat kelima menara bintang putih telah menyala lagi. Yang keenam, tapi, kumpulan orang sebelumnya telah melewati pada waktu yang bersamaan. Orang ini baru saja melewati tingkat kelima. Seharusnya potensi orang itu sudah habis, jadi tidak mungkin naik ke tingkat keenam, beberapa orang berspekulasi. Ini mendapatkan persetujuan dari mayoritas orang yang menganggukkan kepala. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk melewati level ke-6 akan dapat melewati 5 level sebelumnya dengan mudah. Tidak akan seperti kasus sekarang, ketika orang lain telah melewati tingkat ke-6 sementara orang itu hanya melewati tingkat ke-5. Baik, jelas, kekuatan orang itu tidak cukup baik. Orang itu adalah Ling Han, tentu saja. Dia dengan santai melewati level ke-6, tidak ada yang akan mengusirnya. Dan bukan karena dia sedang terburu-buru. Namun, karena dia tidak harus bertarung di tingkat ketiga, kecepatannya sebenarnya menjadi jauh lebih cepat. Pada saat ini, kebanyakan orang telah meninggalkan menara bintang putih, sedangkan yang terkuat sudah bergegas ke tingkat ke-6. Orang-orang di tingkat bawah tidak akan bisa mengeluarkan penilaian mereka lebih lama lagi. Masih ada 3 orang di menara. Para petinggi akademi telah mengkonfirmasi dengan roh alat dan kemudian mengumumkannya. Salah satu dari 3 itu pasti Ji Yuner. Ini jelas karena dia belum keluar setelah dia masuk. Siapa yang tidak mengenali mutiara cemerlang ini yang namanya terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran? Namun, tidak ada yang tahu siapa 2 lainnya. Mungkinkah orang bodoh itu telah melewati tingkat ke-5, dan bahkan tingkat ke-6? Wajah Li Weiwei dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, dia menginjak kakinya dengan marah. Bukankah itu berarti aku kehilangan dia lagi? Sial, ini mengerikan. Saat itu, tingkat ke-6 menara menyala lagi. Mereka yang dengan penuh percaya diri mengatakan sebelumnya bahwa Ling Han tidak mungkin melewati tingkat ke-6 sekarang terbatuk dengan canggung. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu. FCK, menamparkan wajah ini memang sangat menyakitkan. Karena kamu bisa melewati tingkat ke-6, kenapa kamu tidak melanjutkan? Bagaimana mungkin ada orang seperti Anda yang akan menyiksa orang lain? Seseorang telah keluar, seorang pria terlihat keluar dari pintu masuk ke menara bertingkat 9. Dia adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah bersulam, tetapi hampir tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, semua orang tahu bahwa siapapun yang keluar akan menjadi jenius yang telah melewati 6 tingkat menara. Saya tahu dia. Namanya adalah Cheng Haofei. Dia adalah keturunan klan Cheng. Cheng Clan yang sama dengan Menteri Perang, Lord Cheng. Hehe. Selain Menteri Perang, Lord Cheng,
Klan apa lagi yang berani disebut sebagai klan Cheng? Pria tua di sudut itu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Meskipun juniornya itu diharapkan menjadi jenius bintang 2, dan memang mengejutkan dunia dengan prestasi yang luar biasa, ia masih gagal memenuhi harapannya. Sial, mengapa ada 3 jenius tingkat 61? Chapter 897. 8 tingkat. Meskipun Cheng Haofei agak kecewa, dia masih tampak penuh percaya diri. Dia telah melewati 2 tahap penilaian pertama pada tingkat ke-7, tetapi tidak berhasil mengambil 10 serangan dari Suran. Ini berarti dia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Lagi pula, bakatnya telah dipamerkan dengan jelas di sana. Selama dia akan terlibat dalam lebih banyak pertempuran atau mengolah beberapa teknik rahasia, maka kecakapan pertempurannya akan meningkat dengan pesat. Dia tetap sama sekali tidak menyadari bahwa ada 2 orang lain di menara. Sambil tersenyum sangat percaya diri, dia menghadapi semua orang, berniat menerima tsunami sorakan, serta tatapan iri laki-laki dan tatapan kekaguman dari perempuan. Tapi, dia kecewa. Hampir semua orang menatap menara bintang putih, dan tampaknya tidak menyadari kemunculannya sebagai seorang jenius super. FCK, apa yang terjadi? Situasi apa ini? Cheng Haofei tidak bisa menghentikan otot di pipinya berkedut. Ini adalah skenario yang tidak pernah dia duga. Dia hampir tersandung kakinya sendiri, dan tidak bisa menahan sandungan beberapa langkah. Menenangkan dirinya, dia berjalan mundur, pura-pura tidak tertarik. Namun, pada kenyataannya, dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan cermat. Ternyata, ada 2 orang lagi di menara bintang putih, dan mereka semua telah melewati 6 tingkat sebelumnya. Apa, di samping penampilan Ma Xing, sebenarnya ada 2 orang lain yang bisa sejajar dengan dirinya, karena itu, dia mungkin bahkan tidak bisa mempertahankan tempat kedua, dan bahkan bisa lolos dari posisi 3 dan jatuh ke posisi keempat. FCK, persetan dengan itu, seandainya dia tahu sebelumnya, dia akan menunggu 5 tahun lagi. Dia tidak percaya bahwa banyak jenius akan muncul dalam periode 5 tahun ke depan. Tapi sekarang, dia hanya bisa menunggu dengan harapan bahwa 2 lainnya di menara tidak terlalu jenius dibandingkan dengan dia, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, dia setidaknya bisa terus tetap di tempat kedua. Namun, meskipun semua orang prihatin dengan hasil dari 2 yang tersisa, para petinggi lembaga utara telah memanggil Cheng Haofei. Tentu saja, mereka harus berkenalan dengan jenius seperti itu, dan mungkin menuai beberapa manfaat, agar ia tidak memilih untuk langsung membatalkan pendaftarannya di lembaga dan memasuki lembaga timur 5 tahun kemudian. Mereka kemudian akan dipotong-potong oleh kepala dari institusi utara. Setelah beberapa saat, tingkat ke-7 menara bersinar. Kali ini, semua orang mati rasa karena kaget. Melewati 7 level, gagasan macam apa ini? Jenius bintang 3, dia tidak akan lebih lemah dari Ma Xing. Benar-benar tidak lemah sama sekali. Perlu diketahui bahwa Ma Xing memiliki potensi untuk menjadi jenius bintang 3 dengan mengandalkan King's Key. Tetapi sekarang, potensi orang lain telah melompat langsung ke tingkat bintang 3. Selain itu, para pembudidaya kemudian bisa mengolah ki raja. Itu bukan keuntungan yang secara alami dimiliki oleh beberapa orang. Siapa itu? Pada akhirnya, siapa yang bisa melakukannya? Tidak lama kemudian, seorang wanita dalam gaun putih berkibar, dengan rambut hitam yang mengalir seperti air terjun dan penampilan yang indah dari peri, terlihat berjalan keluar. Kakak Yun, Li Weiwei dengan cepat berlari, dan berseru, "Selamat kepada Kakak Yun karena melewati tingkat ke-7 menara. Di masa depan, Anda akan melangkah ke tingkat immortal sebagai jenius bintang 3. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Tidak butuh waktu lama bagi Ji Yuner untuk muncul setelah tingkat ke-7 menara menyala. Jelas, dia harus melewati level ke-7, tetapi kalah di tingkat ke-8, dan dengan demikian mundur. Oh, level ke-7. Bahkan untuk negara yang megah dan luas seperti Chaotic Star Majestic Empire, hanya satu yang bisa muncul setelah ribuan tahun." Wajah cantik Ji Yuner berubah warna, dan dia berkata, "Aku tidak melewati level ke-7. Saya kalah di tahap ketiga." "Apa?" seru Li Weiwei.
Apa? Seru yang lain juga. Itu sebenarnya bukan Ji Yuner. Bagaimana bisa? Li Weiwei memegangi kepalanya dengan cemas dan terus menginjak kakinya, berkata, luar biasa. Tidak, saya tidak percaya ini, sungguh. Itu benar-benar bodoh, Arg. Aku ingin menginjak-injaknya sampai mati. Bukannya tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa orang yang telah melewati lantai ke-7 menara itu adalah Ling Han. Tetapi pemikiran seperti itu hanya muncul sesaat sebelumnya lenyap. Siapa yang memintanya disatukan dibandingkan dengan Ji Yuner? Tapi sekarang, Ji Yuner sudah mengakui di muka bahwa dia bukan orang yang telah melewati lantai ke-7 menara. Jadi, hanya ada satu orang yang tersisa. Ling Han, seorang kultivator yang datang dari alam bawah, semut tidak penting yang tidak akan ditahan dalam hal apapun oleh siapapun dari alam abadi. Li Weiwei akhirnya diyakinkan bagaimana mungkin seorang kaisar yang telah menghancurkan sejarah dengan membelah langit untuk datang ke alam abadi menjadi sederhana. Weiwei, apakah kamu kenal orang ini? Ji Yuner bisa langsung menebak setelah mengamati perubahan warna di wajah Li Weiwei. Li Weiwei mengangguk dan berkata, dia adalah seorang kultivator dari dunia kecil yang telah tiba di sini di alam abadi sekitar 10 hari yang lalu. Ji Yuner, seorang kultivator dari dunia kecil, ini tidak mungkin. Bagaimana lingkungan kultivasi dunia kecil dibandingkan dengan alam abadi? Mungkinkah kelimpahan sumber daya di sana dibandingkan dengan alam abadi? Mungkinkah para elit di sana dibandingkan dengan alam abadi? Semua yang ada di sana sangat tertinggal, dan itu bisa dianggap sebagai tanah tandus. Tetapi itu adalah seseorang yang datang dari tanah tandus yang telah mencapai prestasi luar biasa. Dia melewati tingkat ke-7 menara. Bakat semacam ini bisa berada di peringkat 10 besar di seluruh Scarlet Heaven Academy. Para petinggi lembaga utara sangat bersemangat. Mereka memperoleh banyak dalam sesi pemeriksaan ini. Tidak hanya 3 jenius hebat datang, tetapi kinerja Ji Yuner menunjukkan bahwa ia memiliki potensi menjadi jenius bintang 2. Selain itu, 3 kuda hitam telah muncul, dan yang kinerja paling tidak banyak juga menunjukkan potensi menjadi jenius bintang 2. Adapun 2 lainnya, satu memiliki ki raja, sementara yang lain memiliki potensi untuk menjadi jenius bintang 3. Institusi utara akan berkembang, namun, ini belum menjadi klaim Asteris X. Beberapa saat kemudian, tingkat ke-8 menara itu menyala. Kebaikan, saya tidak salah, kan? Apakah cahaya bulan tiba-tiba menjadi lebih terang? Atau apakah tingkat ke-8 benar-benar bersinar? Tidak mungkin bahwa kita semua juga salah. Benar bahwa tingkat ke-8 menara telah menyala. 4. Jenius bintang 4. Pada saat ini, para petinggi lembaga utara semua tidak bisa duduk diam dan keluar bersama untuk menunggu di bawah menara bintang putih, gatal untuk bertemu dengan jenius super ini. Jenius bintang 4 gagasan macam apa ini? Menteri kiri dan kanan kekaisaran ini, serta 7 jenderal adalah jenius bintang 4. Makhluk macam apa 9 orang ini? Mereka adalah landasan dari Chaotic Star Majestic Empire, praktis berdiri di puncak planet ini. Selain kaget, semua orang juga menanti-nantikan untuk mengetahui apakah orang di dalam menara bisa melewati tingkat ke-9 dan menjadi apa yang hanya diketahui dalam legenda jenius bintang 5. Orang aneh ini, Li Weiwei bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa tusukan sombong sebenarnya bisa menjadi jenius bintang 4. Ketika dia memikirkan Ling Han menjadi sombong dan tampil penuh percaya diri, dia merasakan dorongan gila untuk menghancurkan wajahnya. Di dalam menara, pintu gerbang ke tingkat ke-9 telah dibuka, tetapi Ling Han berhenti di jalurnya, berkata pada dirinya sendiri, haruskah aku naik ke tingkat ke-9? Lupakan saja, aku seharusnya bisa mengambil tempat pertama sekarang. Tidak perlu menampilkan seluruh kapasitas saya untuk pengetahuan semua orang. Sekarang aku jenius bintang 4, jadi akademi pasti akan fokus pada pengasuhanku. Sementara jenius bintang 4 luar biasa, sejarah akademi bukannya tanpa penampilan jenius seperti itu. Namun, untuk bintang 5, mungkin itu bukan hal yang baik. Seorang jenius bintang 5 mungkin bahkan memicu campur tangan sang permaisuri,
sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin membuatnya menyelidikinya secara menyeluruh untuk mengetahui rahasianya. Karena begitu kuat, bagaimana mungkin seseorang dari dunia kecil begitu kuat? Jujur, jika bukan demi mendapatkan tempat pertama, Ling Han sebenarnya akan lebih suka berhenti setelah melewati level ke-7. Namun, menjadi jenius bintang 3 mungkin tidak cukup untuk menekan Ma Xing. Sementara itu, menjadi jenius bintang 4 pasti akan lebih dari cukup untuk melakukannya. Ketika dia memikirkannya seperti ini, dia berbalik tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak naik ke tingkat ke-9. Chapter 898. Hadiah. Ketika Ling Han keluar dari Menara Bintang Putih, dia melihat bahwa semua mata tertuju padanya. Dia tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tampaknya melewati level ke-8 sedikit berlebihan. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan berhenti setelah melewati level ke-7. Anak, siapa namamu? Seorang lelaki tua bergegas mendekat dan hampir melempar dirinya ke arah Ling Han. Dia menatap Ling Han dengan tatapan panas seolah-olah yang terakhir itu bukan orang dewasa, melainkan peri cantik yang kecantikannya tak tertandingi. Ling Han menekan dorongan untuk melemparkan tinju. Wajah lelaki tua itu akan menempel padanya. Ling Han tidak punya pilihan. Dalam kegembiraannya, pria tua itu tidak menyembunyikan kultivasinya sendiri. Ada putaran matahari dan bulan di belakangnya, yang berarti bahwa ia adalah seorang elit yang budayanya berada di tingkat minor dari Sun Moon Tier. Jika Ling Han melempar pukulan ini, dia pasti akan kehilangan nyawanya di detik berikutnya. Tanpa kehilangan ketenangannya, dia mundur selangkah dan berkata, "Aku Ling Han." Meskipun usianya yang gabungan setelah menjalani 2 kehidupan akan berusia sekitar 200 tahun, usianya bahkan tidak layak disebutkan dalam menghadapi seorang kultivator Sun Moon Tier. Sebenarnya, bahkan jika usianya harus dikalikan dengan 100, itu bahkan tidak akan menjadi sebagian kecil dari usia pihak lain. Ling Han, berlutut dengan cepat dan lakukan ritual seorang murid. "Saya menerima Anda sebagai murid saya," kata lelaki tua itu dengan cepat. Tersesat, teriakan marah terdengar ketika orang tua lain bergegas dan langsung mengetuk pria tua sebelumnya, mengirimnya terbang. Dia berteriak, "Ini muridku!" Omong kosong. Pria tua sebelumnya segera melompat kembali dan berhadapan dengan pria tua kedua. Hehe, orang tua ketiga keluar, berseri-seri pada Ling Han ketika dia berkata, "Nak, aku Penatua Zhang Deman, Penatua Lembaga Utara," secara bergiliran. "Datang dan hormati aku sebagai tuanmu. Dengan saya sebagai dukungan Anda, di masa depan, Anda dapat mengalahkan siapapun yang Anda inginkan." Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan seorang master? "Pak Tua Zhang, Anda berani bertengkar dengan saya atas seorang murid?" Pria tua keempat muncul, menatap Zhang Deman. "Itu benar, Pak Tua Zhang. Anda benar-benar tercela. Mengambil keuntungan dari kami yang berjuang untuk merebut murid kami." Kedua lelaki tua dari sebelumnya telah berhenti berkelahi dan berjalan mundur satu demi satu. "Nak, siapa yang kamu ambil sebagai tuanmu?" Keempat pria tua itu secara bersamaan menoleh ke arah Ling Han. Ini membuat semua orang menyaksikan adegan itu dipenuhi dengan rasa iri. Dipertangi oleh 4 elit dari Sun Moon Tier. Semua ingin menjadikannya sebagai murid mereka. Bukankah ini kehormatan tertinggi? Jika ini terjadi dalam hidup seseorang, lalu apalagi yang bisa orang minta? Jangan melihat fakta bahwa ada juga elit dari tier Genesis di Chaotic Star Majestic Empire. Dalam kenyataannya, berapa banyak dari elit ini yang ada di sana? Kultivator Sun Moon Tier sebenarnya adalah tulang punggung Chaotic Star Majestic Empire. Penggarap tingkat kejadian lebih untuk tujuan intimidasi, dan secara umum tidak akan bergerak semudah itu. Tentu saja, Sun Moon Tier juga dibagi menjadi 4 level. Keempat pria tua ini semuanya berada di level minor, level terendah dalam Sun Moon Tier. Berhentilah membuang waktu, pergi dan bereskan prosedur penerimaan untuk semua orang. Saat itu, seorang pria paruh baya terlihat terbang dan berdiri di puncak menara bertingkat 9, memberikan instruksi kepada orang-orang di bawah ini. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, suaranya bergema langsung ke hati orang-orang. "Ya, Wakil Kepala Tuan." 4 lelaki tua itu dengan cepat membungkuk dan memberi hormat.
Baru kemudian semua orang menyadari bahwa pria yang tampaknya lebih muda ini lebih kuat daripada keempat pria tua itu. Ini sedikit tidak masuk akal, tetapi semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin lama harapan hidup seseorang, sementara tingkat penuaan sebaliknya akan lebih lambat. Dengan demikian, dalam hal usia sebenarnya, mungkin pria paruh baya ini jauh lebih tua dari Zhang Deman dan yang lainnya. Diberi instruksi dari wakil kepala, Zhang Deman dan yang lainnya secara alami tidak berani melanjutkan pertempuran, dan dengan cepat membuat pengaturan bagi mereka yang telah lulus penilaian untuk dibawa ke asrama mahasiswa di Northern Institution. Sementara itu, kelompok termasuk Ling Han, Ma Xing, Cheng Haofei, dan Ji Yuner diminta untuk tetap kembali. 10 finalis teratas akan diberi penghargaan. Hadiah untuk 7 teratas sangat sederhana. Setiap orang akan menerima True Origin Stone. Sedangkan untuk 3 besar, hadiahnya jauh lebih besar. Tanpa ragu, Ling Han secara alami adalah yang pertama, tetapi kandidat untuk tempat kedua dan ketiga, masing-masing perlu dibahas. Ma Xing, Cheng Haofei, dan Ji Yuner telah menyelesaikan semua tantangan dari 6 level pertama, dan juga melewati 2 tahap pertama di level ke-7. Siapa yang masing-masing berada di posisi kedua, ketiga, dan keempat? Setelah putaran diskusi di antara para petinggi lembaga itu, diputuskan bahwa Ma Xing akan berada di tempat kedua, sementara Cheng Haofei dan Ji Yuner diikat di tempat ketiga. Sementara ini akan membutuhkan institusi utara untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya pada mereka. Institusi utara pada awalnya kaya dan mengesankan. Selain itu, mereka adalah pembudidaya dari Shattering Void Tier, jadi jumlah sumber daya yang akan mereka konsumsi terbatas. 3 siswa terbaik akan dapat menikmati keistimewaan yang luar biasa. Misalnya, mereka akan diberi kesempatan untuk mandi di Black Jade Pool sebulan sekali. Itu tidak membuat Anda membersihkan diri Anda. Pool Black Jade adalah pool spiritual, sesuatu yang secara alami terbentuk dari langit dan bumi, yang akan memberikan makanan paling top bagi tubuh dan semangat para pembudidaya. Selain itu, setelah diambil alih oleh Scarlet Heaven Academy, banyak harta berharga telah ditambahkan ke kolam untuk lebih meningkatkan efeknya. Namun, kolam ini hanya akan efektif bagi Shattering Void Tier dan Mountain River Tier. Itu tidak akan berpengaruh bagi orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, atau kalau tidak itu tidak akan ditempatkan di Scarlet Heaven Academy. Bahkan jika itu tidak disita oleh klan kekaisaran, bukankah masih ada 9 raja, menteri kiri dan kanan, serta 7 jenderal? Kedua, mereka akan mendapatkan 2 True Origin Stone setiap bulan sebagai hadiah. Itu adalah item yang unik untuk alam abadi. Karena keberadaan ki spiritual yang tinggi dari langit dan bumi di sini, itu berubah menjadi esensi dengan penampilan batu giok, di mana energinya dapat diekstraksi untuk digunakan oleh para pembudidaya. Apakah untuk tujuan budidaya atau restorasi, itu akan menjadi artefak tambahan yang sangat baik. Tentu saja, menggunakannya untuk mengembalikan origin power akan terlalu boros. Karena item ini sangat berharga, itu adalah harta karun dalam dirinya sendiri. Selain itu, True Origin Stone juga dapat digunakan sebagai mata uang untuk membeli barang-barang berharga serta sebagai pertukaran untuk emas dan perak, tetapi diyakini bahwa hanya orang bodoh yang akan melakukan ini. Ketiga, akan ada pil pengisian roh-roh tambahan setiap bulan. Replenishing Spirit Pill dapat memperkuat semangat dan akan efektif untuk Shattering Void Tier dan level Immortal. Namun, dewa terlalu kuat dan efek dari pil pengisian roh terlalu sedikit menyedihkan. Secara umum, dewa akan mengkonsumsi Star yang pil, efeknya jauh lebih kuat pada waktu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tingkat harganya juga akan lebih berlebihan pada waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang adalah murid akademi, seseorang akan mendapatkan pil pengisian roh setiap bulan. Kandidat tempat ketiga akan mendapat 1 ekstra, yang kedua akan menerima 2, sedangkan yang pertama diberi 3. True Origin Stone dan Replenishing Spirit Pill segera dibagikan, tetapi memasuki Black Jade Pool harus menunggu sampai bulan berikutnya.
Ini karena waktu yang diizinkan untuk masing-masing 4 institusi untuk memasuki Black Jade Pool telah dialokasikan sebelumnya. Institusi utara sudah menghabiskan waktunya untuk bulan ini. Setelah Ling Han dan yang lainnya mendapatkan hadiah mereka kemudian pergi ke tempat mereka akan tinggal selama beberapa tahun ke depan, atau 10 tahun, atau bahkan beberapa dekade. Kecuali mereka mampu menembus ke tingkat immortal, mereka akan selalu tinggal di sini. Sepanjang jalan, Zhang Deman bertanggung jawab untuk memberitahu mereka tentang aturan tertentu. Misalnya, seseorang tidak boleh berjalan ke wilayah ketiga institusi lainnya tanpa alasan, kecuali Anda sangat kuat. Selain itu, Anda harus siap untuk dihancurkan habis-habisan. Akademi akan mendorong murid-muridnya untuk belajar dari satu sama lain, tetapi pada prinsipnya, itu dilarang bagi siswa tingkat tinggi untuk bertarung dengan siswa tingkat rendah kecuali siswa tingkat bawah telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi yang pertama. Akhirnya, Zhang Deman mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Juga, ada kucing putih di sini. Anda tidak boleh tergoda untuk memprovokasi kucing itu dengan segala cara. Kamu tidak boleh melukai bahkan sehelai rambut pun. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Semua orang benar-benar bingung. Chapter 899. Kucing yang tidak perlu dipertahankan. Sangat kuat, kucing macam apa itu? Li Weiwei bertanya. Dia adalah putri menteri Kiri, jadi dia secara alami berani, tanpa banyak penghormatan terhadap Zhang Deman. Dia tidak takut bahwa dia akan menegurnya. Benar saja, Zhang Deman hanya tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apa yang istimewa tentang kucing itu, tetapi pemiliknya, hehe, orang itu akan menjadi ketua dewa kita. Apakah itu Lord Dian Dongqi, kepala institusi utara? Li Weiwei bertanya lagi. Zhang Deman menggelengkan kepalanya sebagai balasan, berkata, tidak, itu adalah Lord Fu Fu Hui. Pada saat ini, ekspresi semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan Li Weiwei sedikit menganga, mengungkapkan ekspresi penuh hormat. Fu Hui adalah kepala Akademi Scarlet Heaven, bukan institusi utara. Dia adalah elit dari Heavenly Body Tier, tetapi tidak ada yang tahu detail tentang tingkat kultivasinya, karena elit ini cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di pengasingan. Inilah tepatnya alasan mengapa 4 institusi utama Akademi Scarlet Heaven cenderung melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, sehingga menimbulkan persaingan yang sengit di antara institusi. Keempat institusi utama juga memiliki kepala masing-masing yang dikenal sebagai kepala lembaga, tetapi tingkat kultivasi mereka berada pada tingkat kesempurnaan Sun Moon Tier. Dalam Chaotic Star Majestic Empire, mereka bisa dianggap sebagai elit teratas. Namun, seseorang seharusnya tidak melihatnya seolah-olah itu hanya perbedaan satu tingkat antara Sun Moon Tier dan Heavenly Body Tier. Jarak dari satu level ini sangat besar. Lupakan tentang jenius bintang 1 atau 2, bahkan jenius bintang 5 tidak akan bisa menyeberang dan menerobos penghalang tingkat seperti itu. Meskipun Li Weiwei, Ma Xing, dan yang lainnya adalah jenius super, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka bisa masuk ke Heavenly Body Tier di masa depan, bahkan mencapai Sun Moon Tier sudah sangat sulit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di antara setiap batch siswa yang direkrut setiap 5 tahun sekali, sekitar 90% dari mereka dapat masuk ke tingkat River Mountain. Bagaimanapun, mereka yang direkrut sudah jenius sendiri. Namun, hanya 1/10 dari mereka yang bisa mencapai level menengah. Sementara mereka yang bisa mencapai pencapaian besar hanya sekitar 10%, dan sisanya yang bisa mencapai level kesempurnaan adalah 1/1000. Paling-paling hanya akan ada 1 dari 10.000 yang bisa melangkah ke Sun Moon Tier. Namun, berapa banyak siswa yang direkrut setiap kali? Oleh karena itu, dianggap sangat normal untuk tidak ada orang yang mencapai Sun Moon Tier dalam satu atau bahkan dalam beberapa kelompok siswa. Dengan perbandingan seperti itu, orang harus tahu betapa tangguh mereka dari tier tubuh surgawi. Kucing putih adalah hewan peliharaan kepala Fu yang sangat menyukainya. Jadi, bahkan jika kucing putih mengendurkan isi perutnya di kepala Anda harus menanggungnya.
Di masa lalu, seseorang menamparkan kucing putih. Orang itu kemudian dilumpuhkan oleh Lord Fu dan diusir. Zhang Deman berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, mungkinkah itu tuan muda ketujuh dari klan Ai? Seseorang bertanya. Nama keluarganya memang Ai, dia dipanggil Ai Song. Zhang Deman mengangguk sebagai jawaban. Klan Ai mungkin bukan klan peringkat atas, tetapi juga peringkat tinggi di antara klan kelas 2. Tuan Fu sebenarnya bahkan tidak memberi mereka wajah, desis. Jangan memprovokasi kucing, semua orang menggigil kedinginan. Tidak ada seorang pun yang tidak berpikir bahwa karena kucing itu tidak boleh dipancing, dan menamparnya akan menghadapi konsekuensi yang sangat menyedihkan, maka jika seseorang mengambil segenggam bulunya, nasib menyedihkan macam apa yang akan menunggu orang? Sebagian besar orang akan tinggal di asrama yang diatur oleh akademi, tetapi sejumlah kecil orang hanya berjalan di sekitar akademi, dan akan kembali untuk tinggal di rumah mereka sendiri di malam hari. Keturunan pejabat berpengaruh, seperti Li Weiwei, secara alami akan memilih apakah akan datang ke akademi atau tidak tergantung pada suasana hati mereka. Ling Han akhirnya memiliki rumahnya sendiri. Akademi Scarlet Heaven sangat besar. Semua orang diberi halaman mereka sendiri. Meskipun tidak terlalu besar, ada taman, ruang tamu, dan kamar tidur. Dapat dikatakan bahwa meskipun kecil, itu sepenuhnya dilengkapi dengan semua kebutuhan. Dia sangat puas. Setelah duduk sebentar, dia mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Membuat uang, dia pertama-tama mendefinisikan tujuan. Tentu saja, itu bukan emas dan perak, melainkan True Origin Stone. Itu adalah mata uang keras dari alam abadi, sama seperti emas dan perak dari dunia kecil. Dengan uang, seseorang dapat membeli semua jenis sumber daya. Bagaimana cara menghasilkan uang? Ling Han mengelus dagunya. Tanpa sadar, dia mengeluarkan makanan di menara hitam dan mulai memasak. Beberapa hari yang lalu, ketika dia tinggal di kediaman Menteri Kiri, dia tetap sangat rendah, berkultivasi dalam pengasingan, tapi sekarang, tempat ini adalah wilayahnya, jadi pikirannya tiba-tiba banyak rileks. Dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Huniu. Dia juga akan mulai memikirkan makanan ketika dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Sayangnya, saya ingin tahu bagaimana yang dilakukan Huniu, orang tua saya, Helian Sun Sue, dan anak saya sekarang. Hei, bisakah makanan di Menara Hitam dijual untuk dijual? Ini seharusnya layak. Makanan di Menara Hitam begitu lezat sehingga bahkan dewa akan mengiler atas mereka. Setelah semua, dewa hanya lebih kuat dalam kekuatan, dan bukan biksu yang berpikiran murni dengan keinginan yang sedikit. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak orang kuat yang tersisa di posisi kekuasaan? Namun, restoran mana yang akan membiarkan tagihan diselesaikan dengan True Origin Stone, dan jika dia ingin mengirimkan makanan langsung ke rumah tangga pejabat tinggi atau taipan lokal, dia perlu memiliki koneksi yang tepat. Betul, Ling Han menggenggam tangannya. Bukankah Li Weiwei koneksi yang benar? Jika Putri Menteri Kiri ingin berbisnis, lalu siapa yang tidak mau memberikan wajahnya? Ngomong-ngomong, bahan-bahan di Menara Hitam tidak memerlukan modal apapun. Jadi bahkan jika keuntungan penjualannya harus dibagi rata dengan Li Weiwei, itu tidak masalah. Bagaimanapun, yang memiliki koneksi adalah raja. Ling Han mengangguk. Selain itu, dia juga bisa membuat pil alkimia seperti pil pengisian ulang roh ini, yang akan sangat populer di kalangan Shattering Void Tier dan Mountain River Tier, dan itu tidak akan dibeli dengan emas atau perak, tetapi dengan True Origin Stone. Alkimia adalah bisnis lamanya, dan dia yang terbaik dalam hal itu. Dalam kehidupan masa lalunya, tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah diperolehnya dari perdagangan ini. Bahkan Kaisar Pedang yang sombong dan Kaisar Setting Sun Saber pada saat itu juga harus menundukkan kepala kepadanya. Ini juga salah satu cara melakukannya. Membiarkan Li Weiwei membantu menjalin hubungan dengan para pelanggan, bagaimanapun juga, menempatkan hidupnya di tangan orang lain. Rindu muda semacam itu, tidak ada yang tahu kapan dia akan berubah pikiran. Sementara itu, meramu pil alkimia akan berbeda. Setelah pil disempurnakan,
bagaimana mungkin dia takut tidak bisa menjualnya? Di mana daging panggang yang dia taruh di atas panggangan? Ling Han baru saja merilis tikus yang mencari emas dari menara hitam. Sekarang dia telah membawa pria kecil ini, bakatnya memang sangat membantu. Tetapi ketika dia berbalik, 2 potong daging di atas panggangan yang hampir dipanggang hilang. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Daging itu praktis dicuri dari tepat di bawah hidungnya tanpa dia sadari. Gerakan pihak lain sangat cepat, dan tindakannya juga sangat gesit, itu sangat mencengangkan. Namun, ketika matanya menyapu sekitarnya, dia hampir tersedak. Di dinding halaman, seekor kucing putih gemuk terlihat memiliki makanan yang lezat, dan apa yang digigit mulutnya, secara alami adalah daging panggang yang tidak ditemukan Ling Han. Kata-kata Zhang Deman segera melintas di benak Ling Han. Kucing putih besar. FCK, itu bukan kebetulan seperti itu kan? Mulut Ling Han sedikit bergerak. Pada hari pertama memasuki akademi, dia sudah bertemu kucing putih legendaris yang tidak bisa diprovokasi. Kucing ini sangat jahat mencuri barang-barang begitu ia muncul. Kucing putih besar juga menyadari bahwa itu telah ditangkap oleh Ling Han, tetapi tidak menunjukkan rasa takut seperti pencuri yang tertangkap basah. Alih-alih ia berteriak, mengeong ke arah Ling Han, suaranya tidak keras, tetapi membawa sedikit raungan lembut harimau kecil. Dia menggigit daging itu lagi, menunjukkan ekspresi kejam seolah berkata, "Datang dan gigit aku jika kamu berani." Ling Han tiba-tiba merasakan keinginan untuk memukulnya, hanya untuk mengingat bahwa itu bukan tanpa alasan bahwa mantan murid kakak senior tidak dapat membantu tetapi menabrak kucing putih besar ini. Dia mendengus, dan berkata, "Pencuri kecil, aku akan melupakan makan yang satu ini. Saya akan menganggap itu sebagai hadiah saya untuk Anda. Namun, jangan berpikir kamu bisa mencuri lagi." Kucing putih besar ini hanya berada di tier Shattering Void. Bahkan jika tubuhnya gesit dan kecepatannya luar biasa, selama Ling Han tetap waspada, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain berhasil lagi. "Meo!" Kucing putih itu berteriak dengan arogan, yang berarti, "Jika aku ingin makan, maka bisakah kamu menghentikanku?" Dia mengambil sisa daging dan pergi dengan lompatan. Chapter 900. Baik, asalkan bayar. Penerjemah. Terjemahan Henye Editor. Terjemahan Henye. Pada hari pertama memasuki Scarlet Heaven Academy, seekor kucing putih gemuk datang dan mengudara untuk membangun otoritasnya. Ling Han menghela nafas. Ini bukan awal yang baik. Setelah istirahat malam yang nyenyak, ia pergi menghadiri kelas keesokan harinya. Pada hari ini, seorang guru akan datang untuk menjelaskan kepada mereka beberapa rahasia mengenai budidaya tier void hancur. Di satu sisi, ia memiliki minat pada subjek, dan di sisi lain, ia ingin bertemu dengan Li Weiwei untuk berdiskusi dengannya tentang melakukan bisnis. Secara alami, dia tidak akan memotong kelas. Dia datang tidak terlalu awal atau terlambat. Pada saat dia tiba, dia melihat bahwa sekitar sepertiga dari kursi di kelas sudah ditempati. Ruang kelas itu cukup besar untuk menampung sekitar 500 orang. Kelompok siswa yang baru direkrut ini kurang dari 500. Sehingga tempat itu cukup untuk menampung semua siswa baru. Kakak senior Ling, saudara Ling, Ling Han. Setelah melihat Ling Han, cukup banyak orang datang untuk menyambutnya dan tampak sangat hangat. Hanya sebagian kecil dari individu-individu berbakat yang menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, tampaknya tidak mau mengomel atas Ling Han. Ini adalah sesuatu yang sangat normal untuk semua orang. Seorang jenius bintang 4, berapa banyak yang ada di seluruh Chaotic Star Majestic Empire. Lebih penting lagi, penilaian menara bintang putih termasuk jenius bintang 5, yang berarti bahwa Ling Han memenuhi syarat untuk naik ke tingkat seni bela diri tertinggi. Mungkin, dia akan menjadi elit dari Heavenly Body Tier sejuta tahun kemudian. Tentu saja, mengingat bahwa periode sejuta tahun itu sangat panjang, perubahan yang tak terhitung jumlahnya bisa terjadi di antara mungkin Ling Han sudah mati saat itu. Ini juga alasan mengapa beberapa orang menganggap diri mereka di atas politik dan pertimbangan duniawi. Bagaimanapun,
Saat ini, hanya bakat Ling Han yang dipamerkan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika mereka tahu bahwa Ling Han sama-sama cocok dengan roh Suran, maka banyak orang kemungkinan akan berubah pikiran segera. Ling Han hanya tersenyum dan mengangguk sebagai salam kepada semua orang. Dia selalu menjadi orang yang akan mengembalikan kebaikan orang lain sebanyak 10 kali lipat. Tetapi jika orang lain itu berjalan atau memprovokasi dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tak tahu malu, Luo Brothers juga datang. Tentu, mereka tidak akan repot-repot menghisap ke Ling Han. Kedua bersaudara itu bertatap api. Siapa yang akan mengira bahwa semut yang tidak berarti dari sebuah dunia kecil akan benar-benar merebut tempat pertama dalam penilaian kali ini? Hahaha, Luo Ba tiba-tiba menghadap ke atas dan mengeluarkan beberapa lolongan. Siapa ini diarahkan jelas. Kakak Luo, apa maksudmu dengan ini? Seseorang bertanya. Meskipun Luo Ba sangat kuat, kekuatan klan Luo tidak dianggap sebagai top tier dalam ibu kota kekaisaran. Jadi seseorang secara alami cukup berani untuk membantahnya. Saya kira kalian semua masih tidak tahu Ling Han ini, kakak senior Ling. Hehe, baru beberapa hari yang lalu dia terbang ke sini dari dunia kecil. Luo Ba mengungkap rahasia besar. Apa? Semua orang berteriak kaget. Dia adalah semut yang tidak berarti dari dunia kecil. Tiba-tiba, banyak orang mengungkapkan ekspresi jijik. Bagaimana mereka bisa merendahkan diri untuk berkenalan dengan orang rendahan seperti itu? Namun, ada juga beberapa orang yang mengungkapkan kekaguman yang lebih besar. Seseorang dari dunia kecil sebenarnya bisa sangat menakjubkan. Itu benar-benar tidak mudah. Sikap para siswa telah mengalami polarisasi ekstrim. Ini adalah gagasan yang mengakar. Beberapa orang berpendapat bahwa dunia kecil terlalu primitif dan terlalu terbelakang, dan menunjukkan penghinaan yang ekstrim. Ling Han, Luo Ba tidak bisa menahan senyum. Dia mengulurkan tangan dan berkata, apakah Anda lupa apa yang saya katakan kemarin? Apakah Anda berani berdebat dengan saya? Berdebat? Apa hakmu untuk berdebat denganku? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk berdebat dengan saya? Meskipun Ling Han bukan orang yang sia-sia, ia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Luo Ba, dan karenanya tidak akan memberikan perhatian kepada pihak lain. Luo Ba sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Dia adalah salah satu dari 3 elit besar dari generasi muda di ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanding dengan Ling Han, kan? Dia memaksakan kemarahannya yang mendidih, dan berkata, aku ingin berduel denganmu. Baik, bayar aku biaya penampilan. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Ling Han. Tidak banyak, hanya memberikan 10 True Origin Stone, tetapi jika aku menang, maka kamu harus memberi kompensasi padaku 100 lagi. Puff, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Ling ini adalah orang yang sangat cerdik, bahkan berusaha menghasilkan uang dari duel. Luo Ba ingin menyetujui sekaligus, tetapi dengan cepat menahan diri. Meskipun dia adalah pemimpin generasi muda klan Luo, itu agak sulit baginya untuk mengambil 10 True Origin Stone dalam sekali jalan. Poin krusialnya adalah, dia mungkin bisa mengeluarkan 10 True Origin Stone, tapi bagaimana jika dia kalah? 100 True Origin Stone memang jumlah yang sangat besar, setidaknya itu di luar kendalinya. Penampilan Ling Han sangat luar biasa, jadi dia harus mempertimbangkan kemungkinan kalah. Pada awalnya, itu bukan masalah besar. Peringkatnya di bawah Ling Han, jadi tidak ada yang akan menertawakannya bahkan jika dia kalah. Tetapi jika dia menang, maka dia akan bisa menginjak-injak kemuliaan di sekitar Ling Han untuk mendapatkan tempat pertama. Namun sekarang, dengan taruhan tinggi, dia berani tidak setuju begitu saja. Kecuali dia bisa yakin mengalahkan Ling Han. Pengecut, apakah Anda berniat menggunakan metode ini untuk menghindari duel? Luo Ba tentu tidak akan kalah di tempatnya. Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, berkata, berhenti berbicara tentang hal-hal sepele seperti itu. Jika Anda ingin bertarung, saya dapat menerima tantangan Anda, tetapi tidak ada yang perlu didiskusikan jika Anda tidak memiliki True Origin Stone. Apakah Anda berpikir bahwa waktu saya tidak berharga seperti milik Anda? Orang miskin tanpa True Origin Stone harus menahan diri dari merengek.
Luo Ba mendidih dengan sangat marah sehingga dia hampir setuju, tapi dia masih berhasil menahan diri secara paksa. Dia harus yakin 100% untuk mendapatkan kemenangan. Hahaha, di tengah tawa seperti gemerincing, dua wanita cantik terlihat masuk dari pintu, satu mengenakan jubah hijau, lembut dan menawan, sementara yang lain tampak anggun seperti peri dalam jubah putih yang mengalir. Kedua wanita memiliki kekuatan masing-masing, sementara temperamen mereka sangat berbeda. Keduanya sama-sama mempesona, menyebabkan orang lain mabuk kecantikan. Mereka adalah Li Weiwei dan Ji Yuner, dua dari tiga keindahan besar ibu kota kekaisaran. Baik, Ling Han. Li Weiwei datang dan menunjukkan dukungannya untuk Ling Han. Dia adalah laki-laki saya. Dia segera menyadari kesalahannya sendiri, dan dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri, menambahkan, tidak, dia adalah lelaki dari kediaman Menteri Kiri, dan pengikut saya. Jika ada di antara Anda yang berani menggertaknya, maka Anda akan berdiri sebagai musuh saya. Anda sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya, meskipun tidak ada kekurangan keturunan pejabat berpengaruh di Scarlet Heaven Academy. Apakah ada orang yang statusnya lebih tinggi dari Putri Menteri Kiri? Setidaknya dalam angkatan ini, mereka yang merasa jijik pada Ling Han sebelumnya berpunuk. Meskipun mereka tidak berani menghadapi Li Weiwei, mereka juga tentu tidak akan mengingat kata-kata Li Weiwei. Bagaimanapun, Ling Han hanya terbang ke sini dari dunia kecil sekitar 10 hari yang lalu. Dia akan dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki dasar atau dukungan, jadi bagaimana jika mereka menginjak-injaknya? Ling Han menatap Li Weiwei dan tersenyum. Kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Saya agak tidak terbiasa dengan itu. TSK, tentu saja, aku masih sangat membencimu, bodoh. Tetapi Anda adalah pengikut saya, dan hanya saya yang bisa menggertak Anda. Jika orang lain juga bisa melakukan itu, bukankah mereka akan sejajar dengan saya? Tentu saja, itu tidak bisa dibiarkan. Li Weiwei mengangkat dagunya dengan bangga, mengungkapkan leher porselennya, putih indah dan lembut seperti angsa. Keindahannya berada di luar imajinasi seseorang. Ling Han tertawa terbahak-bahak, tidak mengingat kata-katanya, dan berkata, mampir ke tempat saya nanti, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Sialan bodoh, jangan bilang kamu punya desain pada saya. Li Weiwei tiba-tiba tampak khawatir. Jangan berpikir kamu bisa membuatku tidur denganmu, dalam mimpimu. Ling Han tercengang. Gadis kecil ini terlalu berpikiran terbuka. Juga, apa yang bisa dia pikirkan sepanjang hari? Bersambung ke chapter 901. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.